Gubuknya baru saja ludes terbakar. Pemuda miskin malah tolong pria kaya dari kota yang tersesat di desanya hingga ia malah mendapat ini. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Kabut pagi yang dingin masih menyelimuti lembah desa Sukamaju, seakan enggan melepas malam. Namun, aroma aneh, bukan aroma kayu bakar pagi yang biasa, mulai menyusup ke dalam dinginnya udara. Aroma gosong yang menusuk. Dimas terbangun bukan oleh kokok ayam, melainkan oleh suara jeritan yang teredam dari jauh dan derak kayu yang retak. Dadanya berdebar kencang. Nalurinya berteriak ada yang tidak beres. Ia melompat dari amben bambu tempat tidurnya, yang terletak di pojok gubuk kayu beratap ijuk itu. Sebelum sempat memakai sandal, sinar oranye menyilaukan matanya dari celah-celah dinding papan yang renggang. Api. Api itu menjilat-jilat dengan lahap di bagian belakang gubuknya, dekat dapur lesung tempat ibunya dulu biasa menumbuk beras. Asap hitam pekat sudah memenuhi langit-langit. Panik yang membeku menyergapnya. Hanya ada satu hal yang terpikir, peti kayu. Dengan membabi buta, ia menerobos asap yang membuatnya terbatuk-batuk, mata perih. Tangannya meraba-raba di bawah amben, hingga menemukan peti kecil berukir sederhana, satu-satunya benda bagus yang dimiliki keluarganya. Di dalamnya tersimpan album foto usang, surat kenangan, dan surat tanah yang sudah lusuh. Juga, sebuah kaleng bekas biskuit berisi uang kertas dan logam hasil keringatnya mengumpulkan cangkang kerang di sungai. Dengan peti itu terhimpit erat di dada, Dimas berbalik. Tapi jalan keluarnya sudah tertutup tirai api yang hidup dan menari-nari. Sumbu-sumbu api jatuh dari atap ijuk yang terbakar. Ia terperangkap. Keluar, Mas. Lewat jendela. Teriakan dari luar, suara Pak RT, menyadarkannya. Dengan sisa tenaga, ia menghambur ke jendela kecil tanpa kaca, melemparkan peti kayu itu keluar terlebih dahulu, sebelum badannya sendiri menyusul terjungkal ke tanah lumpur di luar. Ia terduduk terengah-engah, wajahnya hitam legam oleh jelaga. Dari dalam, suara gemuruh runtuhan atap dan jeritan kayu yang sekarat memekakkan telinga. Warga berdatangan dengan ember, gayung, dan kain basah. Mereka membentuk barisan dari sumur terdekat. Namun air yang ada hanya seperti menetes di atas bara yang membara. Usaha mereka sia-sela. Api sudah terlalu kuat, ditambah angin pagi yang mulai berhembus, menyebarkan bunga api ke udara. Dimas hanya bisa menatap. Matanya tak berkedip, menyaksikan setiap detik kehancurannya. Di sanalah ia dilahirkan oleh bidan kampung. Di balik pintu kayu yang kini hangus itu, ibunya terakhir kali tersenyum lemah sebelum menutup mata. Di teras depan, ayahnya pernah duduk menganyam keranjang sambil bercerita tentang masa muda. Setiap papan, setiap bilah bambu, menyimpan gema tawa dan tangisnya selama 21 tahun. Kini, semua berubah menjadi tarian api yang keji. Lengkungan atap yang dulu melindunginya dari hujan, kini ambruk dengan suara gemuruh, memercikan bara ke segala arah. Bau kayu cendana dari lemari tua terakhir kali tercium sebelum hilang ditelan kobaran. Air mata tidak juga jatuh. Rasanya seperti semua cairan dalam tubuhnya ikut menguap oleh panasnya musibah ini. Ia merasa hampa. Kosong. Bagai gubuk itu sendiri, yang sekarang tinggal kerangka hitam yang berasap. Seorang ibu paruhbaya, Bu Darmi, mendekat dan memeluknya. Sudah, nak. Yang penting selamat. Harta benda bisa dicari lagi. Tapi itu bukan sekadar harta benda. Itu adalah sandaran. Akar. Bukti bahwa ia pernah punya keluarga. Peti kayu di sampingnya hanya menyimpan kenangan. Tapi gubuk itu adalah kenangan itu sendiri yang hidup. Sekarang, ia benar-benar menjadi sebatang kara. Tak ada lagi tempat untuk pulang. Sekitar 2 jam kemudian, api padam dengan sendirinya. Setelah semua yang bisa dibakar habis menjadi tumpukan arang yang masih menyemburkan asap putih dan bau tajam. Dimas masih terduduk di tempat yang sama. Tubuhnya menggigil kedinginan meski sisa panas api masih terasa di udara. Warga membawakan ia segelas air teh dan sepiring nasi dengan lauk seadanya. Mereka mengucapkan bela sungkawa dengan mata penuh iba. Dimas menerimanya dengan anggukan kaku. Lidahnya terasa keluh untuk mengucapkan terima kasih. Dari kejauhan, di ujung jalan desa yang berdebu dan berbatu,
Seekor burung bangau terbang rendah. Dan di bawahnya, sebuah mobil berwarna perak, benda asing yang sangat kontras dengan pemandangan sekitar, berjalan oleng, seperti raksasa yang kebingungan di jalur yang salah. Mobil itu akhirnya berhenti di bawah pohon beringin tua, dekat dengan lokasi kebakaran. Asap hitam yang mengepul tinggi tadi rupanya menjadi penunjuk arah yang tak terduga. Pintu mobil terbuka. Seorang pria dengan kemeja linen putih yang sudah kusut oleh perjalanan, celana chino, dan sepatu loafers yang berdebu, melangkah keluar. Wajahnya tampak letih dan bingung. Matanya memandang sekeliling, dari tumpukan arang yang menyedihkan, ke barisan rumah sederhana, lalu akhirnya tertuju pada kerumunan warga dan seorang pemuda yang duduk sendiri di tengah puing, memeluk peti kayu seakan-akan itulah satu-satunya benda tersisa di dunia. Pria kota itu, Rusli, menghela napas panjang. Peta di ponselnya tak berguna. Sinyal nihil. Dan desa ini tak ada dalam peta digitalnya. Ia tersesat total. Namun, di depan matanya terbentang sebuah tragedi yang nyata, jauh lebih nyata daripada angka-angka di laporan keuangan atau masalah proyek di kotanya. Dan di tengah tragedi itu, ada sepasang mata milik seorang pemuda, mata yang kosong, hampa, tetapi entah mengapa, bagi Rusli, mata itu justru memancarkan sesuatu yang ia sudah lama lupakan, sebuah ketulusan yang telanjang. Mobil perak itu, sebuah SUV mewah dengan plat nomor ibu kota, terlihat seperti makhluk asing yang terdampar. Debu tebal menyelimuti bodinya, dan bagian bawahnya baru saja menggores batu besar di jalan rusak dengan suara mengerikan yang membuat Pak Rusli mengerutkan dahi. Ia berdiri di luar, tangan di pinggang, memandang sekeliling dengan frustrasi yang semakin menjadi. Udara pagi yang seharusnya segar berbaur dengan aroma tajam kayu terbakar dan kesedihan. Di mana ini? Gumamnya sendiri. Suara seraknya terdengar asing di telinganya sendiri. Ponsel mahalnya, yang biasanya penuh dengan notifikasi dan email penting, kini hanya menampilkan tulisan "No Service" dengan sinyal kosong. Aplikasi peta pun hanya menunjukkan lokasinya terhenti di tengah hamparan hijau tanpa nama. Matanya lalu tertarik pada kerumunan warga di sekitar puing berasap. Sebagai pengusaha properti, matanya terlatih menilai nilai tanah dan bangunan. Yang terbakar itu jelas bukan aset berharga secara materi, hanya sebuah gubuk kayu reyap. Tapi ada atmosfer di sana, getaran duka kolektif yang pekat, yang membuat dadanya sesak. Ia melihat seorang pemuda, masih sangat muda, duduk terpaku di tanah, wajahnya hitam legam, memeluk erat sebuah peti kayu kecil. Pemandangan itu seperti potret kesendirian yang menyakitkan. Dengan langkah berat, meninggalkan mobilnya yang terkunci, Pak Rusli berjalan mendekat. Sepatu loafers kulitnya langsung terbenam di lumpur lembek di pinggir jalan, membuatnya semakin kesal. Bau asap semakin menyengat. Seorang bapak parubaya, yang ia duga sebagai tokoh masyarakat, mendekatinya. "Ada perlu, Pak?" tanya bapak itu, ramah namun dengan sorot mata waspada. Saya tersesat," ujar Pak Rusli, berusaha menjaga kesantunan meski suaranya terdengar kaku. "Saya mencari jalan ke Sumberjaya. Proyek wisata, Gunung Lestari, di sana." Bapak itu mengangguk pelan. "Oh, Sumberjaya. Itu di seberang lembah. Tapi jalannya putus sejak musim hujan lalu. Longsor menutupi jalan raya. Sekarang cuma bisa lewat jalan setapak di bukit." Ia menunjuk ke arah barat, ke bukit yang terlihat curam dan hijau. "Rumit, Pak. Perlu penunjuk jalan." Pak Rusli menghela napas. "Apakah ada yang bisa saya bayar untuk mengantarkan saya? Saya harus sampai sana hari ini juga." Kalimat itu keluar dengan nada yang biasa ia pakai di kota. Transaksional, langsung pada solusi. Bapak itu, Pak RT bernama Sugeng, memandangnya sebentar. Lalu pandangannya beralih ke Dimas yang masih tak bergerak. Ada keputusan dalam matanya. Mungkin bisa, tapi... Ia menunduk, berbisik pelan. "Lihat anak itu, Pak. Namanya Dimas. Baru saja gubuknya habis terbakar. Orang tuanya sudah lama tiada. Itu satu-satunya harta dan kenangannya." Rasa tidak nyaman menyelinap di dada Pak Rusli. Ia bukan orang yang mudah tersentuh. Dunia bisnisnya telah mengajarkannya untuk tegas, bahkan tegas yang kadang terasa keras. Tapi ada sesuatu dalam gambar pemuda yang kehilangan segalanya itu yang menusuknya.
Mungkin karena ia juga pernah merasakan kehilangan, meski dalam bentuk yang berbeda. Dengan langkah yang kini lebih pelan, Pak Rusli mendekati Dimas. Ia membungkuk sedikit, berusaha menangkap perhatian sang pemuda. "Maaf mengganggu," katanya. Suaranya sedikit lebih lembut. Dimas mengangkat kepalanya perlahan. Dua bola mata yang merah dan penuh abu itu menatapnya. Kosong. Tapi di balik kekosongan itu, Pak Rusli melihat sebuah kedalaman yang tak terduga. Ada ketahanan di sana, meski saat ini tertutup kabut keputusasaan. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Suara Dimas Parau nyaris berbisik. Kalimat itu keluar otomatis, sebuah ajaran sopan santun dari orang tuanya yang masih melekat, bahkan saat dunia sekelilingnya runtuh. Pak Rusli terkesiap. Di titik terendah hidupnya, pemuda ini masih menawarkan bantuan. Itu adalah sesuatu yang asing baginya. Di kotanya, orang bisa saling mengabaikan hanya karena kepentingan yang sedikit bersinggungan. "Saya tersesat. Butuh penunjuk jalan ke Sumberjaya," jelas Pak Rusli, mencoba tersenyum tipis. "Namamu Dimas, ya? Bapak RT bilang kamu mungkin tahu jalannya." Dimas mengangguk pelan. Matanya beralih ke puing-puing di belakangnya, lalu ke peti kayu di pangkuannya, seakan melakukan kalkulasi yang berat antara kesedihannya yang baru dan kewajibannya membantu orang lain. "Jalannya jauh dan berat, Pak. Mendaki 3 jam lebih," kata Dimas, suaranya datar. "Saya bisa antar, tapi..." Ia tak bisa melanjutkan. "Tapi, itu berisi segalanya. Tapi saya baru kehilangan segalanya. Tapi saya tak punya tenaga. Tapi saya harus mengurus ini." Pak Rusli memahami. Sebuah konflik internal muncul dalam dirinya. Di satu sisi, ia adalah pengusaha yang terbiasa dengan efisiensi waktu. Ia harus segera tiba di proyeknya. Di sisi lain, kemanusiaannya, yang lama tertimbun di bawah tumpukan dokumen dan meeting, mulai berbisik. Ia melihat bukan hanya seorang pemuda miskin, tetapi seseorang yang baru saja dihantam badai nasib. "Dengar, Nak," ujar Pak Rusli, tiba-tiba memutuskan untuk duduk di sebuah batu di samping Dimas, mengabaikan celana chino mahalnya yang akan kotor. "Saya butuh sampai ke Sumberjaya. Kamu butuh banyak hal, sepertinya." Ia memandang puing-puing itu. "Saya akan beri imbalan yang pantas jika kamu mau mengantar saya. Bukan sekadar bayaran untuk penunjuk jalan, tapi sebuah bantuan untuk memulai lagi." Dimas memandangnya lama. Ada keraguan di matanya. Pengalaman hidupnya yang keras mengajarkannya untuk tidak mudah percaya pada janji orang asing, apalagi yang dari kota. Tapi apalagi yang ia punya sekarang, peti kenangan tidak akan memberinya makan besok. Gubuknya sudah hilang. "Baik, Pak." Akhirnya Dimas mengangguk, bangkit perlahan. Badannya terlihat lunglai. "Saya antar. Tapi saya harus menitipkan peti ini dulu kepada Bu Darmi." Saat Dimas berjalan menuju salah satu rumah warga dengan langkah gontai, Pak Rusli berdiri dan kembali melihat sekeliling. Ia melihat wajah-wajah warga yang penuh simpati, rumah-rumah sederhana, dan alam yang masih perawan. Sebuah pikiran aneh melintas. Proyeknya di Sumberjaya nantinya akan membawa perubahan besar ke daerah ini. Apakah perubahan itu akan seindah yang ia bayangkan? Dan, untuk pertama kalinya dalam perjalanan dinasnya, ia merasa ada sesuatu yang lebih penting daripada sekadar mengejar target proyek. Ada kehidupan manusia yang nyata, dengan tragedi dan ketahanannya, yang baru saja ia sentuh. Dan itu semua terpusat pada seorang pemuda yatim bernama Dimas, yang di tengah abu kehancurannya sendiri, masih bersedia menjadi penunjuk jalan bagi orang asing yang tersesat. Matahari mulai naik, mengusir sisa kabut pagi dan mengubah udara lembab menjadi hangat yang terasa menempel di kulit. Pak Rusli menatap dengan skeptis ke arah yang ditunjuk Dimas. Sebuah celah sempit di antara semak belukar, yang hanya bisa disebut jalan oleh penduduk lokal. Itu adalah awal dari jalur pendakian menuju bukit. "Kita akan lewat sini?" tanya Pak Rusli. Suaranya tak menyembunyikan keraguan. Baginya, yang terbiasa dengan jalan tol mulus, ini lebih mirip jalur binatang. Dimas, yang kini telah membersihkan wajahnya seadanya dan mengganti baju dengan kaos lusuh pemberian tetangga, mengangguk. "Ini satu-satunya jalan sekarang, Pak. Jalan raya longsor dan belum diperbaiki." Suaranya masih datar, tapi ada tekad kecil di baliknya.
Ia telah menitipkan peti kayunya pada Bu Darmi, dan di sakunya ia selipkan selembar foto lama orang tuanya, satu-satunya benda yang ia ambil dari peti untuk dibawa. Itu seperti bekal semangat. Perlahan, mereka mulai mendaki. Jejak setapak itu berkelok-kelok, kadang hilang tertutup akar dan bebatuan. Pak Rusli, dengan sepatu loaversnya, langsung kewalahan. Ia terpeleset beberapa kali. Tangan dan celananya kini penuh noda tanah dan lumut. Napasnya mulai tersengal. Sebuah pengalaman yang jarang ia rasakan di mewah tempatnya biasa berolahraga. Sementara Dimas, meski tubuhnya terlihat kurus dan baru saja melalui trauma, bergerak dengan lincah dan pasti. Langkahnya ringan, akrab dengan setiap tonjolan batu dan lekuk tanah. Ia sering berhenti, menunggu Pak Rusli yang tertinggal, tanpa ekspresi kesal. "Sudah sering lewat sini, nak?" tanya Pak Rusli sambil terengah, mencoba mengalihkan perhatian dari kakinya yang mulai pegal. "Dulu, waktu masih ada orang tua, saya sering bawa hasil kebun lewat sini untuk dijual ke pasar di Sumberjaya," jawab Dimas, matanya menerawang ke kejauhan. Sejak mereka tiada, jarang lagi. Cukup hidup dari sungai dan kebun kecil. Dari jawaban sederhana itu, Pak Rusli mulai menyusun cerita. Hidup yang keras, mandiri sejak dini. Ia teringat masa kecilnya sendiri di kampung, sebelum merantau ke kota dan bekerja dari nol. Namun, ada perbedaan. Ia dulu punya keluarga yang mendukung, meski miskin. Dimas tampak benar-benar sendirian. Setelah sekitar 1 jam mendaki, mereka sampai di sebuah titik datar di tebing. Pemandangan dari sana memukau. Lembah hijau membentang di bawah, dengan desa Sukamaju tampak kecil seperti miniatur. Di kejauhan, asap putih tipis masih mengepul dari reruntuhan gubuk Dimas, sebuah titik hitam kecil yang mengingatkan pada luka yang masih segar. Mereka beristirahat sejenak. Pak Rusli duduk di atas batu, mengusap keringat. Dimas mengambil botol air plastik isi ulang dari tas kain sederhananya dan menyodorkannya. "Ini air rebusan, Pak. Bersih." Pak Rusli ragu sejenak. Kebiasaan higienitasnya dari kota berontak, tapi melihat kehausan dan keringat di wajahnya, ia menerima. Air itu terasa segar dan manis, berbeda dengan air kemasan yang biasa ia minum. "Terima kasih," katanya, kemudian menatap Dimas. Tadi kamu kehilangan segalanya, tapi kamu masih mau menolong saya. Kenapa?" Dimas memandang lembah di bawah. Wajahnya yang muda Tibatara terlihat tua oleh beban. "Orang tua saya dulu bilang, di tengah kesulitan kita sendiri, kadang kita justru diuji untuk tidak menutup mata pada kesulitan orang lain. Mungkin, dengan menolong Bapak, saya merasa masih berguna. Tidak sepenuhnya jadi korban." Jawaban itu mengejutkan Pak Rusli. Kedalaman filosofinya tak terduga dari seorang pemuda yang hidupnya sederhana. Ia melihat ketulusan yang polos, tanpa pretensi. Hal yang langka di dunianya, di mana setiap tindakan seringkali punya agenda tersembunyi. Perjalanan dilanjutkan. Medan semakin terjal. Di satu titik, mereka harus melintasi sebuah sungai kecil dengan batu-batu licin. Pak Rusli ragu. Dimas, tanpa banyak bicara, melompat dengan lincah ke batu di tengah, lalu mengulurkan tangannya. "Pegang tangan saya, Pak," pelan-pelan. Sentuhan tangan itu membuat Pak Rusli terkejut. Tangan Dimas keras dan kasar, penuh kapalan, bukti kerja fisik sejak muda. Tapi genggamannya kuat dan terpercaya. Dengan bantuan itu, Pak Rusli berhasil menyeberang. Rasa frustrasinya perlahan berganti dengan rasa hormat. Sambil berjalan, Pak Rusli mulai banyak bertanya tentang mimpi Dimas. "Saya ingin jadi tukang kayu yang baik, Pak," kata Dimas. "Bukan sekadar tukang, tapi yang bisa membuat perabotan yang bagus, kuat, dan enak dipandang. Dulu, ayah saya yang mengajarkan dasar-dasarnya." Ada cahaya kecil di matanya saat berbicara tentang ini, cahaya yang sempat padam oleh kebakaran pagi tadi. Pak Rusli juga bercerita sedikit tentang proyeknya di Sumberjaya yang ingin mengembangkan wisata alam dengan konsep berkelanjutan, melibatkan masyarakat lokal. Dimas mendengar dengan saksama, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana namun tajam tentang dampaknya bagi warga dan lingkungan. "Jadi, nanti desa saya juga akan berubah, Pak?" tanya Dimas polos.
Pertanyaan itu menggantung di udara. Pak Rusli terdiam sejenak. Perubahan itu pasti, Nak. Tapi saya berusaha agar perubahan itu ke arah yang baik. Disinilah konflik kecil mulai muncul dalam batin Pak Rusli. Proyeknya adalah tentang efisiensi, target, dan keuntungan. Tapi pengalaman hari ini, perjalanan dengan Dimas, menunjukkannya pada realitas yang lebih manusiawi dan kompleks. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah konsep ke arah yang baik versinya sama dengan versi Dimas dan warga desa? Mendekati puncak bukit, mereka melewati sebuah pohon besar yang tumbang. Dimas tiba-tiba berhenti. Matanya menatap pohon itu dengan sedih. Ini pohon jati, Pak. Dulu yang terbesar di lereng ini. Tumbang karena angin kencang 2 tahun lalu. Ia mendekat, meraba kulit pohon yang kasar. Saya dan ayah dulu pernah janji, kalau pohon ini tua nanti, kami akan minta izin untuk mengambil kayunya, buat bahan membuat lemari yang bagus. Suaranya lirih. Sekarang, pohonnya ada, tapi ayah sudah tiada. Dan saya juga tidak punya alat atau keahlian yang cukup. Pak Rusli mendengarkan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasakan sebuah keinginan tulus untuk membantu, bukan sebagai transaksi bisnis, tapi sebagai manusia. Janjinya untuk memberi imbalan yang pantas, mulai berbentuk dalam pikirannya. Bukan sekadar uang, tapi sesuatu yang bisa menyalakan kembali cahaya di mata pemuda ini. Saat mereka akhirnya mencapai puncak dan sumber jaya terlihat di seberang lembah, matahari sudah condong ke barat. Pak Rusli lelah sekali, tapi perasaannya ringan. Ia telah melihat ketangguhan, kejujuran, dan kecerdasan sederhana dari seorang pemandu yang tak terduga. Dan Dimas, meski fisiknya lelah, merasakan sesuatu yang aneh. Beban di pundaknya terasa sedikit lebih ringan. Mungkin karena selama 3 jam ini, ia tidak sendirian memikul kesedihannya. Ada orang asing yang mendengarkan, yang melihatnya bukan sekadar si miskin yang malang, tetapi sebagai Dimas. Perjalanan di jalan tikus ini ternyata bukan hanya membawa seorang pengusaha tersesat ke tujuannya, tetapi juga mulai membawa kedua orang dari dunia yang berbeda itu menuju sebuah titik temu yang tak terduga. Titik temu yang akan mengubah jalan hidup mereka berdua. Puncak bukit itu membuka panorama yang kontras. Di seberang lembah yang curam, sumber jaya terhampar dengan tanda-tanda pembangunan yang jelas terlihat. Jalan beraspal mulus berkelok, beberapa struktur bangunan semi permanen berjejer, dan deru mesin jarak jauh sesekali terdengar. Itu adalah wajah kemajuan yang masih mentah, jauh berbeda dengan kesunyian desa Sukamaju di belakang mereka. Dimas berdiri diam. Napasnya masih terengah namun matanya menatap pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Sumber jaya adalah kota, impian banyak anak desa di sekitarnya, tempat mereka bisa mencari kerja serabutan yang upahnya lebih baik. Tapi kini, melihatnya dari sini, ia justru merasa seperti melihat dunia asing yang suatu hari nanti akan menggerus dunianya. Sudah hampir, kata Pak Rusli, lebih kepada dirinya sendiri. Dia mengeluarkan ponselnya dan kali ini, di ketinggian, 1 atau 2 bar sinyal muncul. Beberapa notifikasi masuk bersamaan, membawa serta aroma kesibukan dan kewajiban yang langsung mengubah posturnya. Kerutan di dahinya kembali muncul. Bahunya yang sempat lebih rileks selama pendakian, kini kembali tegang. Dia menoleh ke Dimas. Pemuda itu tampak kecil dan rapuh dihadapkan dengan pemandangan industrialisasi di kejauhan, dengan wajahnya yang masih coreng-moreng dan pakaian lusuh. Namun, di mata Pak Rusli, setelah perjalanan tadi, Dimas tidak lagi tampak hanya sebagai korban. Ia melihat potensi, ketangguhan mental yang langka. Mari turun, ujar Pak Rusli, memulai langkah menuruni lereng menuju sumber jaya. Jalannya lebih mudah, sudah berupa jalan tanah yang diperlebar untuk kendaraan proyek. Sesampainya di pinggir lokasi proyek, suasananya ramai dan bising. Truk-truk pengangkut material berlalu lalang. Pekerja dengan helm kuning berjalan cepat, dan di kejauhan berdiri sebuah bangunan kantor kontainer berpendingin udara yang terlihat sangat modern. Beberapa orang mengenali Pak Rusli dan langsung mendekat dengan sikap hormat. Pak Rusli, kami khawatir, sinyal di sini hilang-hilang timbul. Sudah kami coba hubungi, kata seorang pria berbadan tegap berkaus polo rapi, namun sorot matanya tajam dan sedikit sinis. Ini adalah Sakti, pengawas lapangan utama proyek Gunung Lestari. Saya mengambil jalan alternatif,
jawab Pak Rusli singkat. Sikap bosnya sudah sepenuhnya kembali. Matanya mengevaluasi sekeliling dengan cepat. Laporan kemajuan hari ini. Sakti mulai menjelaskan, namun matanya terus mengamati Dimas yang berdiri agak menjauh. Tampak tidak enak dan kedinginan di tengah keramaian ini. Ada tatapan merendahkan dan curiga dalam pandangannya. Dan ini? Tanya Sakti sambil menunjuk ke arah Dimas dengan dagunya. Dimas. Dia yang menuntun saya lewat bukit dari Sukamaju. Jawab Pak Rusli. Tanpa dia, saya mungkin masih tersesat di hutan. Sakti mengangguk pelan. Namun senyum tipis di bibirnya tidak sampai ke mata. Oh, jadi guide lokal. Baik, akan saya urus bayarannya. Ucapannya sengaja menempatkan Dimas sebagai pekerja harian lepas. Sesuatu yang sekali pakai buang. Merasa diperkecil, Dimas menunduk. Inilah dunia yang ia takuti. Dunia di mana nilai seseorang diukur dari penampilan dan kedudukannya. Tidak. Suara Pak Rusli tegas, memotong. Semua orang, termasuk Dimas dan Sakti, menatapnya. Dia bukan guide lepas. Pak Rusli menoleh sepenuhnya kepada Dimas, membuat kontak mata. Suaranya, yang sebelumnya formal pada anak buahnya, menjadi lebih personal namun tetap berwibawa. Dimas, tadi saya janji akan memberi imbalan yang pantas. Uang tunai bisa saya berikan, dan akan saya berikan. Tapi saya rasa kamu membutuhkan lebih dari itu. Kamu butuh pijakan. Dia berjalan mendekati sebuah Jeep Wrangler tua yang terparkir di dekat kantor. Warna hijau militernya sudah kusam tapi mesinnya terawat baik. Dia mengambil kunci dari sakunya. Ini, ujarnya, meletakkan kunci itu di tangan Dimas yang terkejut. Mobil ini sudah lama menjadi kendaraan lapangan saya. Mesinnya masih bagus. Untukmu. Agar kamu punya alat untuk bekerja dan berusaha. Dimas matanya membelalak. Hampir tidak percaya. Hanya bisa memandang kunci berat di telapak tangannya yang kasar. Itu belum semuanya, lanjut Pak Rusli, mengeluarkan kartu namanya yang elegan. Besok, hubungi nomor manajer personalia saya yang tertera di belakang. Katakan kamu direkomendasikan langsung oleh saya. Ada posisi lowongan untuk asisten lapangan. Kamu akan belajar mengelola logistik, mengawasi pekerjaan harian, berkoordinasi dengan tukang. Gajinya tetap, plus tunjangan. Dia membuat jeda, memastikan Dimas menyerap semuanya. Dan bagian dari paket kerja itu adalah kursus keterampilan. Kamu bilang ingin jadi tukang kayu yang baik. Kita akan mulai dari sana. Kita akan biayai kursus pertukangan furnitur modern untukmu. Air mata akhirnya membanjiri mata Dimas. Getar di dagunya tak lagi bisa ditahan. Ini bukan sekadar uang. Ini adalah jembatan. Jembatan dari dunianya yang habis terbakar, menuju sebuah kemungkinan. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak. Terima kasih tidak akan cukup. Tugasmu adalah bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh. Itu balasan yang saya mau, kata Pak Rusli, meletakkan tangan sebentar di pundak Dimas. Itu adalah sebuah gestur penerimaan yang membuat Sakti, yang menyaksikan dari samping, berkerenyit. Tapi Pak Rusli belum selesai. Dan tentang tempat tinggal. Dia menunjuk ke arah deretan rumah contoh yang sedang dalam tahap finishing di lereng bukit, dengan desain minimalis yang menawan. Proyek ini menyediakan rumah contoh untuk manajemen lapangan. Ada satu unit kecil dengan 2 kamar. Itu akan menjadi rumah dinasmu selama bekerja di sini. Nantinya, jika kinerjamu bagus, akan ada skema kepemilikan. Rasa kewalahan yang begitu besar menyergap Dimas. Rumah, mobil, pekerjaan, pendidikan, semua yang hilang pagi tadi, seakan dikembalikan dalam bentuk yang bahkan tak pernah ia impikan. Ia terisak, tak mampu berkata-kata, hanya bisa mengangguk berulang kali. Sakti tak bisa lagi menyembunyikan ketidaknyamannya. Pak Rusli, dengan segala hormat prosedur perekrutan dan alokasi aset perusahaan, apakah tidak perlu melalui verifikasi dulu? Latar belakangnya. Ujarnya, suara berbisik namun terdengar jelas. Pak Rusli memandang Sakti dengan tatapan dingin. Tatapan yang membuat atmosfer sekitarnya mendadak beku. Saya yang merekrut langsung. Sakti.
Latar belakangnya adalah ketulusan dan kecerdasannya dalam kondisi terdesak. Kualitas yang lebih sulit dicari daripada ijazah. Kamu urus saja pembuatan ID karyawan dan aksesnya untuknya besok. Perintah itu final. Sakti mengerdip, lalu menunduk patuh. Siap, Pak. Namun, ketika ia mengangkat wajah, pandangannya pada Dimas penuh dengan api permusuhan yang baru saja dinyalakan. Pak Rusli kemudian mengeluarkan sejumlah uang tunai dari dompetnya, cukup untuk kebutuhan Dimas beberapa minggu ke depan. Ini untuk sementara. Besok mulai semuanya. Sebelum berpaling untuk masuk ke kantor memenuhi kewajibannya yang menumpuk, Pak Rusli melihat sekali lagi ke mata Dimas. Pulanglah dulu. Urus barang-barangmu. Jaga diri. Dan ingat, besok adalah awal baru. Dimas berdiri di tengah keramaian proyek, mencengkeram kunci jeep dan kartu nama, sementara Pak Rusli pergi dikelilingi oleh anak buahnya. Ia merasa seperti Cinderella yang baru saja diberi sepatu kaca, tetapi di sekelilingnya, ada banyak wajah seperti Sakti yang memandangnya dengan iri dan curiga. Kebahagiaannya yang luar biasa itu ternoda oleh bayang-bayang sebuah pertanyaan. Apakah ia memang pantas menerima semua ini? Dan bisakah ia bertahan di dunia baru yang asing dan penuh persaingan ini? Janji di ujung lembah telah diberikan. Ia mendapat lebih dari sekadar imbalan. Ia mendapat peluang. Namun, peluang itu datang bersama dengan sebuah tantangan besar. Ia harus membuktikan dirinya, bukan hanya pada Pak Rusli, tetapi pada semua orang yang meragukannya, termasuk, mungkin, pada dirinya sendiri. Konflik pertama telah lahir, dan ia belum siap untuk itu. Kembali ke desa Sukamaju dengan mengendarai jeep tua itu, adalah pengalaman yang surreal bagi Dimas. Bunyi mesin yang kasar namun bertenaga, perasaan kokohnya kemudi di tangannya, dan pandangan warga yang terbelalak saat ia memasuki jalan kampung, semuanya terasa seperti mimpi. Jejak tangis kebahagiaan di pipinya telah kering, digantikan oleh ketegangan bercampur tak percaya. Berita tentang keajaiban yang menimpa Dimas menyebar lebih cepat dari asap kebakaran pagi tadi. Warga berkerumun di sekitar jeep yang diparkir di depan rumah Bu Darmi, tempat peti kayunya dititipkan. Mereka mengelus-elus bodi mobil, memandang Dimas dengan ekspresi takjub, iri, bangga, dan ada pula yang skeptis. Wah, langsung jadi orang proyek, ya mas? Tanya seorang pemuda, agak sinis. Dikasih sama orang kota yang tersesat tadi? Hati-hati, Dik. Janji manis bisa jadi bumerang, sahut yang lain. Bu Darmi justru memeluknya erat. Syukurlah, nak. Orang tuamu di sana pasti tersenyum. Dimas hanya bisa mengangguk-nangguk. Lidahnya keluh. Ia merasa seperti terbelah. Sebagian dirinya bersyukur dan ingin berterima kasih pada semua tetangga yang telah membantunya pagi tadi. Sebagian lagi ingin segera mengurung diri, memproses semuanya. Beban, imbalan, itu tiba-tiba terasa sangat berat di pundaknya yang kurus. Ia mengambil peti kayunya dari Bu Darmi, mengucapkan terima kasih, dan segera pergi ke lokasi bekas gubuknya. Di sana, tim kecil dari proyek Gunung Lestari sudah menunggu, dikirim atas perintah Pak Rusli. Mereka adalah tukang dan operator dengan peralatan sederhana. Seorang mandor bernama Sulaiman menyapa. Kami disuruh bikin shelter darurat buat Mas Dimas dulu, sambil nunggu rumah dinas di Sumberjaya siap. Pak Rusli bilang, harus jadi hari ini juga. Mereka bekerja cepat. Sebelum matahari terbenam, sebuah bedeng semi permanen dari kayu dan triplek dengan atap seng telah berdiri di atas lahan bekas gubuk. Ukurannya kecil, tapi memiliki satu ruang utama dan sebuah kamar kecil. Jauh lebih kokoh dan nyaman dibanding gubuknya yang lama. Mereka juga menurunkan sebuah kasur lipat baru, selimut, kompor gas kecil, dan beberapa kebutuhan pokok. Dimas berdiri di depan bangunan baru itu, hati teriris. Ini adalah kebaikan yang tak terperi. Tapi, mengapa ia merasa seperti orang asing di atas tanah kelahirannya sendiri? Keesokan harinya, Dimas membawa jeep tuanya untuk pertama kali menuju Sumberjaya dengan status resmi, karyawan baru. Proses administrasi di kantor kontainer ber-AC itu membuatnya gugup. Staf HR yang ramah namun profesional membuatnya merasa sangat tidak berpendidikan. Tangannya yang terbiasa memegang cangkang kerang dan parang, gemetar saat mengisi formulir digital di tablet. Dan di sanalah, di kantor itu, musuhnya menunggu. Sakti, sang pengawas,
Kebetulan, lewat saat Dimas sedang mendapatkan seragam kerja dan helm kuningnya. Sakti menyandarkan diri di pintu, tangan di saku, menatap Dimas dari ujung kaki ke ujung kepala dengan pandangan yang membuat kulit merinding. "Selamat datang di dunia nyata," ucap Sakti, suaranya rendah dan berminyak. "Mainan di desa sudah selesai. Di sini, kita main dengan aturan dan kompetisi. Jangan karena merasa dekat dengan bos, lalu menganggap jalan jadi mulus." Dimas menelan ludah, berusaha tegak. "Saya hanya ingin belajar dan kerja keras, Pak Sakti." "Bagus. Pertahankan attitude itu," sambung Sakti, mendekat. "Dan ingat, posisi asisten lapangan yang kamu duduki itu sebenarnya lowong karena anak buah saya yang lama, Jono, saya naikkan jabatan. Jono itu sudah bertahun-tahun mengabdi. Jadi, jangan heran kalau ada yang kurang suka dengan kehadiranmu. Mereka melihatmu sebagai orang dalam yang mengambil jalan pintas." Ucapan itu seperti tamparan. Benih keraguan yang sudah ditanam sejak kemarin, kini mulai bersemi. Apakah posisi ini benar-benar haknya? Ataukah ia hanya mengambil hak orang lain karena sedang beruntung? Pekerjaan hari pertama itu melelahkan secara fisik dan mental. Tugasnya adalah membantu mendata pengiriman material kayu dan semen, serta mengawasi kebersihan lokasi. Ia bertemu dengan banyak pekerja, sebagian ramah, sebagian acuh tak acuh, dan beberapa, terutama yang dekat dengan Sakti, memandangnya dengan sinis dan enggan mendengar perintahnya. Jono, pekerja yang disebutkan Sakti, adalah seorang pria berotot dengan tatapan dingin. Saat Dimas memperkenalkan diri dan bertanya tentang tumpukan kayu, Jono hanya mendengus. "Tanya saja sama si bos baru kamu, kan dekat." Di tengah panas terik dan debu, Dimas merasa terisolasi. Ia mencoba bekerja sebaik mungkin, mencatat dengan teliti, bahkan ikut membantu mengangkat beberapa barang ringan untuk menunjukkan kesungguhannya. Tapi setiap kali ia melihat sekeliling, ia merasa ada yang mengawasinya, mengujinya, menunggu ia jatuh. Sore hari, saat ia akan pulang, Sakti memanggilnya ke sudut gudang material. "Bagaimana? Hari pertama? Berat ya?" "Lumayan, Pak. Saya usahakan adaptasi," jawab Dimas polos. "Adaptasi itu penting," ujar Sakti, lalu menurunkan suaranya. "Lihat, aku tahu kamu dapat posisi ini karena bantuan daruratmu ke Pak Rusli. Tidak apa. Tapi agar kamu bisa bertahan dan dihormati, kamu perlu menunjukkan loyalitas yang tepat." Ia jeda, memastikan tidak ada yang mendengarkan. "Sebagai asisten lapangan, kamu akan tahu banyak hal. Pengiriman material lebih atau kurang, waktu lembur yang tidak tercatat. Laporan-laporan kecil seperti itu bisa sangat berharga. Untuk kebaikan proyek tentunya. Kamu bisa melaporkannya padaku. Aku yang akan evaluasi." Dimas membeku. Itu adalah permintaan untuk menjadi mata-mata, untuk melaporkan kecurangan yang mungkin dilakukan rekan kerjanya sendiri. Jantungnya berdebar kencang. Ini salah. Ini sangat salah. Saya pikir lebih baik jika ada masalah, diselesaikan secara terbuka, Pak, jawab Dimas hati-hati. Sinar di mata Sakti langsung berubah. Dari bersahabat, menjadi dingin dan berbahaya. Terbuka? Oh, tentu. Tapi di dunia proyek, tidak semuanya hitam putih. Baiklah, pikirkan baik-baik. Ingat, yang membawa kamu ke sini adalah kebetulan. Yang menentukan kamu tetap di sini adalah keputusan-keputusan yang kamu buat. Ia menepuk pundak Dimas dengan keras, lalu pergi. Perjalanan pulang ke desa terasa lebih suram. Jeep tua itu sekarang terasa seperti sangkar besi yang membawanya masuk ke dalam labirin politik kantor yang tidak ia pahami. Rumah darurat yang baru, yang seharusnya menjadi penghiburan, kini terasa sunyi dan penuh bayangan. Ia memandang foto orang tuanya yang ia letakkan di atas peti kayu. "Ayah, Ibu, apa yang harus saya lakukan?" bisiknya ke udara sunyi. Ia mendapatkan rumah baru, sebuah awal yang seharusnya penuh harapan. Tetapi tanpa disadari, ia juga telah mendapati musuh baru yang licik dan berbahaya. Sakti tidak akan membiarkan anak kampung ini merebut pengaruh atau kepercayaan Pak Rusli. Pertempuran diam-diam telah dimulai, dan Dimas, dengan segala ketulusan dan polosnya, sama sekali tidak siap untuk perang saraf yang kejam ini.
Satu-satunya senjatanya hanyalah kerja keras dan integritas warisan orang tuanya. Apakah itu cukup untuk bertahan di medan yang asing dan penuh jebakan ini? Malam di Sumberjaya memiliki dingin yang berbeda. Bukan dingin lembab desa, tapi dingin yang disertai kesunyian mesin-mesin yang telah tidur dan gemerisik angin yang menyusuri lereng bukit yang terkikis pembangunan. Di dalam kantor kontainer yang masih terang, Pak Rusli duduk di belakang mejanya, memandangi laporan keuangan di layar laptop dengan tatapan kosong. Angka-angka itu berbaris rapi, tapi pikirannya melayang ke perjalanan tadi siang, ke wajah Dimas yang penuh tekad dan ketakutan sekaligus. Ada sesuatu pada pemuda itu yang mengusiknya, mengingatkannya pada seseorang. Atau lebih tepatnya, pada dirinya sendiri di masa lalu yang sangat jauh. Bel pintu kantornya berbunyi. "Masuk," sahutnya. Sulaiman, mandor yang membangun bedeng untuk Dimas, masuk dengan helm di tangan. "Laporan, Pak. Shelter untuk Mas Dimas sudah jadi dan bisa dihuni." "Bagus. Terima kasih, Le," ucap Pak Rusli, mengalihkan perhatian sepenuhnya. "Dia, bagaimana tampaknya?" Sulaiman, yang dikenal jujur dan blak-blakan, menghela napas. "Sepertinya kewalahan, Pak. Kayak anak ayam kehilangan induk di tengah hujan." Tapi matanya tajam. Dia perhatikan semua detail kerja kami. Bahkan bantu angkat beberapa kayu sisa. Pak Rusli mengangguk pelan. "Dia akan mulai kerja besok sebagai asisten lapangan. Saya titip, ya, jangan terlalu dimanja, tapi bimbing dia. Dunia proyek ini baru baginya." "Tentu, Pak. Tapi..." Sulaiman ragu. "Tapi apa?" Dia mungkin akan dapat tekanan dari beberapa orang, terutama yang merasa punya hak lebih karena senioritas. Sulaiman tidak menyebut nama, tapi Pak Rusli tahu ke arah siapa maksudnya. "Urusan internal lapangan, kamu dan Sakti yang atur. Tapi prinsipnya jelas. Siapa yang bekerja baik, yang dihargai," kata Pak Rusli, suaranya tegas. Namun, di dalam, ada kegelisahan. Ia mengenal Sakti. Ambisius, cerdik, dan sangat protektif terhadap wilayah kekuasaannya. Setelah Sulaiman pergi, Pak Rusli berdiri dan menghampari jendela besar yang menghadap ke lembah gelap. Di kejauhan, di seberang bukit, ada titik cahaya kecil yang mungkin berasal dari lampu bedeng Dimas. Sebuah titik terang di tengah kegelapan, begitu rentan. Tanpa sadar, ingatannya melayang puluhan tahun ke belakang. Ia masih muda, baru lulus SMA, merantau ke kota besar dengan hanya selembar ijazah dan tekad membara. Pertama kali kerja sebagai kuli angkut di toko material milik seorang pria yang ia panggil Paman Hasan. Paman Hasan itu baik, mempercayainya, bahkan mengajarinya membaca gambar teknik dan menaksir proyek. Rusli muda bekerja mati-matian, berhemat, dan pelan-pelan dipercaya mengelola pengiriman. Lalu, ada seorang mandor senior, Kardi. Kardi iri dengan kepercayaan yang diberikan Paman Hasan padanya. Kardi mulai menyebarkan isu bahwa Rusli muda menggelapkan uang pengiriman, bahwa ia tidak kompeten. Suatu hari, ada satu truk semen yang hilang dari gudang. Kardi, dengan bukti-bukti yang dipelintir, menuduh Rusli muda yang bertanggung jawab. Paman Hasan, yang dulu begitu baik, mendadak berubah. Matanya memandang dengan kecurigaan yang dalam, menyakitkan. "Saya tidak melakukan ini, Paman," protes Rusli muda, hampir menangis. "Tapi faktanya, kamu yang bertanggung jawab atas logistik malam itu," kata Paman Hasan dingin. "Keluar dari sini. Saya tidak mau melihatmu lagi." Rusli muda dipecat tanpa pesangon. Nama baiknya hancur. Ia nyaris putus asa. Pengkhianatan oleh orang yang ia percayai dan oleh senior yang ia hormati itu meninggalkan luka yang dalam. Luka itu yang kemudian membentuknya. Ia menjadi lebih keras, lebih kalkulatif, dan sangat sulit mempercayai orang. Kesuksesannya yang sekarang ia raih dengan susah payah, dibangun di atas puing-puing kepercayaan yang pernah hancur itu. Sorot matanya kembali ke titik cahaya di seberang lembah. Dimas. Pemuda itu tulus. Terlalu tulus. Dan di dunia yang penuh dengan orang seperti Sakti, yang mirip dengan Kardi dulu, ketulusan adalah kelemahan yang mematikan. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk melindungi Dimas, untuk memastikan sejarah tidak terulang. Tapi di sisi lain, prinsip bisnisnya berteriak,
jangan terlibat secara emosional. Karyawan adalah aset, dan aset harus bisa bertahan sendiri. Ia juga tidak bisa seenaknya mencampuri urusan lapangan tanpa bukti konkret. Itu akan merusak rantai komando. Keesokan harinya, Pak Rusli memutuskan turun ke lapangan lebih awal. Ia ingin melihat sendiri. Dari kejauhan, ia melihat Dimas sedang membantu menata pipa-pipa paralon. Wajahnya penuh konsentrasi. Ia juga melihat Sakti mendekati Dimas, berbicara sesuatu yang membuat tubuh pemuda itu menegak. Lalu Sakti menepuk punggung Dimas dengan gaya yang terlalu akrab, sebelum pergi dengan senyum tipis. Itu adalah senyum yang ia kenal. Senyum kepalsuan yang dulu sering ia lihat di wajah Kardi. Jantungnya berdebar tidak karuan. Persis seperti dulu. Di sore hari, ia memanggil Dimas ke kantornya. Pemuda itu masuk dengan seragam yang sudah penuh debu. Wajah lelah tapi masih tersisa semangat. "Bagaimana hari kedua?" tanya Pak Rusli, menyodorkan sebotol air mineral. "Banyak belajar, Pak." "Terima kasih," jawab Dimas singkat. "Ada masalah?" Dimas terlihat ragu. Matanya menunduk. "Tidak ada, Pak. Semua baik-baik saja." Namun, getar kecil di suaranya dan ketidakmampuannya melakukan kontak mata berbicara lain. Pak Rusli ingin mendesak, ingin berkata, "Katakan padaku jika ada yang mengganggumu." Tapi kata-kata itu terhenti di kerongkongannya. Pengalaman masa lalunya membisikkan, jangan terlalu cepat percaya. Dia mungkin hanya berpura-pura lemah untuk mendapat simpati lebih. "Baik, jika ada kendala, laporkan ke atasan langsungmu, Sakti, atau ke Sulaiman," ujarnya. Akhirnya, kembali ke peran bos yang netral. "Ya, Pak," jawab Dimas, terdengar sedikit kecewa. Saat Dimas hendak keluar, Pak Rusli tak tahan. "Dimas." "Ya, Pak." Di dunia ini, kadang ujian terberat bukan dari pekerjaan, tapi dari orang di sekitar kita. Bertahanlah pada prinsip baik orang tuamu, tapi juga bijaklah. Dimas memandangnya dengan mata yang sedikit bingung, lalu mengangguk. "Saya akan ingat, Pak." Pintu tertutup. Pak Rusli menghela napas panjang. Ia telah memberikan peringatan yang samar, tetapi tidak cukup melindungi. Konflik batinnya mengganjal. Di satu sisi, ia adalah Pak Rusli, si pengusaha sukses yang harus objektif. Di sisi lain, ia adalah Rusli, si anak rantau yang pernah dikhianati dan tidak ingin melihat anak muda berbakat seperti Dimas mengalami nasib serupa. Bayang-bayang masa lalu itu kini hadir dalam wujud baru. Sebagai seorang pemuda polos yang ia bawai dari desa, dan sebagai seorang pengawas ambisius yang ia pekerjakan. Ia terjepit di antara keduanya. Kepercayaannya pada Dimas adalah hal langka dan berharga, sebuah upaya menyembuhkan lukanya sendiri. Namun, ketakutannya akan pengkhianatan kembali membuatnya ragu, membuatnya menjaga jarak. Ia memandang lagi ke arah lembah. Titik cahaya itu masih ada. Kali ini, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan mengawasi. Ia tidak akan membiarkan Dimas jatuh seperti dirinya dulu. Tapi ia juga akan membiarkan pemuda itu berjuang, agar kuat. Itu adalah jalan tengah yang sulit, dan bahaya mengintai di setiap sisi. Luka lama Pak Rusli belum sembuh, dan kini, luka itu mulai menentukan bagaimana ia menghadapi konflik yang baru mulai merebak di proyeknya sendiri. Fajar di Sumberjaya mulai diwarnai oleh aroma dedaunan basah dan debu proyek yang baru mulai beterbangan. Namun, ada sesuatu yang lebih tajam dari aroma alam atau konstruksi yang mulai menyusup di antara para pekerja. Sebuah bisikan. Bisikan yang awalnya samar, lalu mulai bergema di warung kopi darurat, di dalam truk pengangkut, dan di sela-sela tumpukan material. "Lo tahu gak sih, kenapa anak baru itu, si Dimas, langsung diangkat jadi asisten lapangan dan dikasih rumah?" Katanya, dia itu anak luar nikahnya Pak Rusli dari dulu, waktu masih muda main ke desa sana. Waduh, serius? Makanya dia dilindungi banget. Iya, soalnya malu, kan? Baru sekarang diakui. Makanya langsung dimanja. Kasian si Jono, yang sudah bertahun-tahun ngabdi, posisinya ketiban pulung. Bisik-bisik itu adalah senjata pertama Sakti. Ia tahu, di lingkungan proyek yang didominasi pria dan penuh persaingan, gosip seputar hubungan darah dan nepotisme adalah racun yang paling cepat menyebar dan merusak.
Ia tidak perlu berkonfrontasi langsung. Cukup dengan menanamkan keraguan dan kecemburuan. Efeknya segera terasa bagi Dimas. Semangat, halo, dan senyuman hangat dari beberapa pekerja mulai berkurang. Tatapan yang dulu sekadar penasaran, kini berubah menjadi tajam dan penilai. Saat ia mendekati kelompok tukang kayu yang sedang istirahat, obrolan mereka mendadak terhenti, digantikan oleh senyuman kecut dan anggukan singkat. "Ada perlu, Mas?" tanya salah satunya, sopan namun dingin. "Cuma mau pastikan jadwal pengiriman kayu olahan untuk rumah contoh," jawab Dimas, berusaha terdengar percaya diri. "Oh, itu sudah diurus sama Mas Jono. Lebih baik tanya langsung ke dia," sahut yang lain, lalu mereka berpaling, mengabaikannya. Jono, si pekerja berotot yang merasa dicurangi, kini menjadi pusat dari kelompok yang antipati. Ia tidak lagi sekadar mendengus. Ia mulai terang-terangan meremehkan perintah Dimas. "Loh, ini kan cuma anak kemarin sore. Kurang kerjaan apa lagi nih? Mending lo urus laporan yang bener. Jangan ganggu kerjaan lapangan," hardik Jono suatu kali di depan banyak orang, saat Dimas menanyakan kekurangan paku pada suatu pekerjaan. Tawa kecil menyebar. Wajah Dimas memerah. Rasanya seperti ditampar. Ia ingin membela diri, tapi kata-katanya tertahan. Melawan akan membuatnya terlihat emosional dan tidak profesional. Diam terasa seperti pengakuan atas ketidakmampuan. Yang lebih menyakitkan adalah ketika racun itu mulai merembes ke dalam interaksi sehari-hari yang sederhana. Saat antre mengambil makan siang di kantin darurat, seseorang tidak sengaja menyenggolnya hingga nasi di piringnya hampir tumpah. Saat ia menanyakan sesuatu di ruang gudang, petugasnya tiba-tiba sulit dihubungi. Ia seperti menjadi orang tak terlihat yang sekaligus jadi pusat perhatian negatif. Satu-satunya yang masih bersikap normal adalah Sulaiman dan beberapa pekerja tua yang tidak mudah terpengaruh gosip. Tapi mereka pun tidak bisa selalu membelanya. "Sabar saja, Mas. Angin selalu berubah," nasihat Sulaiman suatu sore, sambil menyerahkan secangkir kopi. "Mereka cuma iri. Tapi kamu jangan terpancing. Kerja saja yang benar." Namun, bekerja dengan benar menjadi tantangan tersendiri. Sakti, dengan licik, mulai memberi Dimas tugas-tugas yang secara teknis adalah wewenang asisten lapangan, namun dirancang untuk membuatnya gagal. Ia disuruh membuat laporan harian material dengan format baru yang rumit, tanpa pelatihan memadai. Ia diberi tanggung jawab mengawasi pemasangan pondasi sebuah gardu kecil, padahal ia belum paham betul spesifikasinya. "Ini bagian dari belajar, Dimas," kata Sakti dengan senyum tipis. "Kamu kan ingin jadi yang terbaik, harus berani ambil tanggung jawab." Di balik layar, Sakti memastikan informasi yang dibutuhkan Dimas selalu terlambat atau tidak lengkap. Ia juga diam-diam memerintahkan Jono dan kroni-kroninya untuk menguji hasil kerja Dimas. Saat pondasi itu jadi, Jono memeriksa dan berteriak keras-keras bahwa ukurannya melenceng beberapa sentimeter. "Lihat, anak Mas Bos bikin kesalahan. Ini bisa bahaya. Tahu, harus dibongkar ulang," teriak Jono, menarik perhatian semua orang. Dimas berdiri gemetar di tepi lubang pondasi, memandang alat ukur yang sebenarnya ia gunakan dengan hati-hati. Ia yakin tidak melenceng. Tapi di hadapan semua tatapan yang sekarang penuh dengan kecaman dan, di beberapa, kepuasan, ia merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Saya ukur tadi sesuai arahan," bela Dimas, suaranya lirih. "Arahan siapa? Kamu sendiri yang ngawas. Sekarang nyalahin arahan?" sergah Jono, mendorong bahu Dimas dengan kasar. Peristiwa itu menjadi bahan olokan baru. Si anak bos yang sok jago, menjadi julukan hinaan yang melekat. Racun itu tidak hanya meracuni suasana kerja, tetapi juga mulai meracuni pikiran Dimas sendiri. Dalam kesendirian di bedengnya, ia mulai mempertanyakan segalanya. Apakah ia memang tidak pantas? Apakah semua ini hanya karena belas kasihan Pak Rusli yang merasa bersalah? Mungkin Sakti dan yang lain benar. Ia hanyalah pengganggu yang mengambil hak orang lain. Hubungannya dengan Pak Rusli pun menjadi canggung. Setiap kali bertemu, ia merasa ada beban yang harus dibuktikan. Ia tidak lagi bisa bercerita dengan bebas seperti saat perjalanan di bukit. Ia takut dianggap mengeluh.
Takut menguatkan kesan bahwa ia memang lemah dan hanya mengandalkan hubungan khusus. Suatu malam, setelah hari yang sangat berat di mana sebuah berkas laporannya hilang dari mejanya dan membuatnya dimarahi Sakti di depan umum, Dimas menatap foto orang tuanya. Air mata yang ia tahan seharian akhirnya tumpah. "Saya tidak kuat, Yah," bisiknya. Suaranya hancur. "Dunia ini kejam. Mereka membenciku tanpa alasan yang jelas. Saya cuma ingin bekerja, belajar, tapi semua jadi begitu sulit." Ia memandang jeep tua di luar, dan rumah darurat ini. Semua pemberian yang awalnya terasa seperti anugerah, kini terasa seperti beban yang membuatnya terus dibenci dan diintai. Racun yang disebarkan Sakti telah merasuk ke dalamnya, meragukan niat baik Pak Rusli dan meruntuhkan kepercayaan dirinya sendiri. Persis seperti yang diharapkan Sakti. Dengan menjadikan Dimas terisolasi, ragu, dan tampak tidak kompeten, posisinya sendiri sebagai pengawas yang tak tergantikan akan semakin kuat. Dan, pada akhirnya, ia akan bisa meyakinkan Pak Rusli bahwa anak kampung ini memang bukan material yang cocok untuk dunia keras ini. Perlahan tapi pasti, racun itu bekerja, mengikis kebersamaan yang mulai terjalin, dan menggantinya dengan kecurigaan serta permusuhan yang sunyi. Pertempuran tidak lagi di ruang terbuka, tetapi di dalam hati dan pikiran setiap orang di proyek itu. Dan Dimas, dengan senjata ketulusannya yang mulai tumpul, semakin terpojok. Ketegangan yang terpendam selama berminggu-minggu akhirnya meletus dalam sebuah insiden yang nyaris merenggut kepercayaan terpenting dalam hidup Dimas. Sebuah pengiriman besar kayu jati olahan untuk finishing rumah contoh tiba di gudang material utama. Kayu itu berkualitas tinggi, mahal, dan jumlahnya banyak. Sesuai prosedur, Dimas sebagai asisten lapangan bertugas melakukan pengecekan kuantitas dan kualitas, lalu menandatangi berita acaranya sebelum disimpan. Sakti, sebagai atasannya, juga harus melakukan verifikasi akhir. Hari itu Sakti sibuk sekali. Dia ada rapat di luar lokasi sejak pagi. "Dimas, kamu yang tangani saja penerimaannya. Saya percaya kamu," katanya pagi itu sebelum pergi, dengan nada yang terdengar meyakinkan. "Pastikan jumlah dan spesifikasinya sesuai. Jangan sampai ada yang kurang." Dengan perasaan bertanggung jawab penuh, Dimas mengawasi proses bongkar muat dengan teliti. Ia menghitung ulang setiap lembar, memeriksa ukuran dan mutunya, dibantu oleh 2 pekerja magang yang polos. Semuanya sesuai. Ia pun menandatangani dokumen penerimaan. Kayu-kayu itu kemudian ditata rapi di bagian gudang yang terlindung. Keesokan paginya, langit mendung. Suasana di proyek sudah tegang sebelum masalah terjadi. Pak Rusli tiba-tiba memerintahkan audit kecil-kecilan terhadap stok material, karena ada laporan dari supplier tentang ketidaksesuaian pada proyek lain. Sakti, yang sudah kembali, langsung mengambil alih. "Saya akan audit bagian kayu dulu, Pak, yang paling berharga," ujarnya pada Pak Rusli dengan penuh kesungguhan. Sakti, Dimas, Jono, dan 2 orang dari tim logistik perusahaan mendatangi gudang. Saat menghitung ulang tumpukan kayu jati, angin dingin menyergap tulang Dimas. Jumlahnya berkurang drastis. Hampir sepertiga dari yang tercatat dalam berita acara Dimas hilang. "Kurang 35 lembar," seru Jono dengan suara keras, penuh dramatisasi. "Ini nilai ratusan juta, Pak." Wajah Pak Rusli berubah pucat. Ia memandang tumpukan kayu, lalu menatap dokumen di tangannya yang ditandatangani oleh Dimas. "Dimas?" Penjelasan. Dimas tercekat. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara keluar. Saya hitung kemarin, Pak. 3 orang yang hitung. Saya tidak tahu." 3 orang? Siapa? Sergah Sakti. "Pekerja magang, Pak. Tapi mereka sekarang sudah ditugaskan ke bagian lain," jawab Dimas, mulai panik. "Jadi saksi utamamu tidak ada," ujar Sakti, menggeleng dengan ekspresi kecewa yang dipaksakan. "Dimas, ini serius. Kamu yang bertanggung jawab penuh saat penerimaan. Tanda tangan kamu di sini." Ia menyodorkan dokumen itu. Pak Rusli menarik napas dalam. Matanya, yang biasanya hangat saat memandang Dimas, kini berubah menjadi batu. Dingin. Penuh dengan pertanyaan yang menyakitkan. Di balik ketenangannya,
Badai emosi mengamuk. Pengkhianatan, kata itu berdentang di kepalanya, membangkitkan hantu masa lalunya. Wajah Kardi yang licik dan Paman Hasan yang kecewa bertaut dengan wajah Dimas yang ketakutan dan Sakti yang berusaha objektif. "Kunci gudang siapa yang pegang selain penjaga?" tanya Pak Rusli, suaranya datar namun menusuk. "Sistemnya double lock, Pak. Satu di penjaga malam, satu lagi di asisten lapangan untuk akses darurat," jelas Sakti, seolah berat mengatakannya. Kunci duplikatnya ada di Dimas. Semua mata tertuju pada Dimas. Ia sendiri terkejut. Ia memang diberi kunci darurat, tapi ia pikir itu hal biasa. Sekarang, itu menjadi bukti yang memberatkannya. "Saya tidak mengambil kayu itu, Pak Rusli. Saya bersumpah," teriak Dimas, air mata mulai menggenang. Rasanya dunia runtuh. Tidak hanya dituduh, tetapi yang lebih menyakitkan adalah melihat keraguan di mata orang yang paling ia hormati dan harapkan. "Kalau bukan kamu, lalu siapa?" Jono menyela dengan kasar. "Kamu kan yang pegang kunci, yang tanda tangan, dan kayunya hilang malam setelah kamu terima. Kebetulan yang terlalu cantik." "Jono, cukup," potong Pak Rusli, tetapi nada suaranya lemah, penuh beban. Ia memandang Dimas lama. Di dalamnya, dua kekuatan tarik-menarik. Satu adalah Rusli si pengusaha yang korban penipuan, yang bilang semua bukti mengarah padanya. Yang lain adalah Rusli yang mengenal ketulusan di mata Dimas saat di bukit. Tapi bukti-bukti itu nyata, dan trauma masa lalunya adalah monster yang kuat. "Dimas," ucap Pak Rusli akhirnya, suaranya seperti dikikir. "Kamu ditangguhkan sementara dari posisi asisten lapangan. Serahkan semua kunci dan aksesmu ke Sakti. Kamu tidak boleh masuk ke area gudang dan administrasi sebelum penyelidikan selesai." Itu seperti pukulan palu godam di kepala Dimas. Dunia sekelilingnya bergemuruh. Ia melihat Sakti yang mencoba menyembunyikan senyum kepuasannya. Ia melihat Jono dan yang lain memandangnya dengan tatapan, "Nah, kan." Dan yang paling menghancurkan, ia melihat kepercayaan di mata Pak Rusli padanya. Retak, hampir pecah. "Demi keadilan, kita harus beri kesempatan dia membela diri." Tiba-tiba suara Sulaiman terdengar dari kerumunan. "Mungkin ada yang lain." "Ya, tapi faktanya ada di sini, Le," balas Sakti cepat. "Proyek rugi besar. Tanggung jawab harus dituntaskan." Pak Rusli tidak menjawab. Ia hanya memandang Dimas seolah mencari sesuatu. Sebuah tanda pengakuan, mungkin, atau setitik kepalsuan. Tapi yang ia lihat hanya kepanikan, ketidakberdayaan, dan rasa dikhianati yang mendalam. Ekspresi yang mirip dengan yang ia rasakan dulu. "Lakukan seperti yang saya katakan," ulang Pak Rusli, lalu berbalik dan berjalan perlahan menuju kantornya. Langkahnya terasa berat. Setiap langkah seperti menginjak pecahan kaca dari kepercayaan yang baru saja ia coba bangun. Dimas berdiri terpaku, dikelilingi oleh tatapan yang kini berubah dari sekedar sinis menjadi penuh tuduhan. Ia tidak mencuri, tapi semua bukti melawannya. Dan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya, justru menjauh. Sakti mendekat, suaranya rendah hanya untuk didengar Dimas. "Sudah saya bilang, dunia ini keras. Sekarang kamu tahu konsekuensinya. Serahkan kuncimu." Dengan tangan gemetar, Dimas menyerahkan kunci dan kartu aksesnya. Ia merasa seperti menyerahkan harga dirinya. Tanpa kata-kata lagi, ia berjalan keluar dari gudang, meninggalkan kerumunan yang membisik-bisik. Hujan mulai rintik-rintik jatuh, membasahi wajahnya yang sudah basah oleh air mata. Ujian pertama ini menghantamnya lebih keras dari api yang membakar gubuknya. Saat itu, ia kehilangan rumah. Sekarang, ia kehilangan kepercayaan, harga diri, dan mungkin satu-satunya peluang untuk mengubah nasibnya. Dan di balik semua itu, ia merasakan luka yang lebih dalam. Luka karena dikhianati oleh orang yang ia anggap sebagai pelindung. Api hanya membakar kayu. Tapi keraguan dari Pak Rusli ini membakar habis harapan yang baru mulai tumbuh di hatinya. Pertempuran kini bukan lagi tentang mempertahankan pekerjaan, tetapi tentang mempertahankan kebenaran di tengah jaring kebohongan yang telah dipintal rapi, dan mempertahankan keyakinan bahwa kebaikan tidak selalu dikhianati. Namun, saat ini, keyakinan itu terasa sangat rapuh.
Hujan yang turun sepanjang malam seolah mencerminkan keadaan hati Dimas. Ia terkurung di dalam bedengnya, tidak sanggup menyalakan lampu. Hanya terdengar derai air hujan di atas atap seng dan desisan air yang mengalir di parit tanah. Tubuhnya menggigil, tapi bukan karena dingin. Rasa malu, marah, dan kecewa yang membeku telah menjadi badai di dalam dirinya. Ia memandang foto orang tuanya, namun kali ini tak ada jawaban, hanya tatapan diam yang seolah ikut bersedih. "Tidak mungkin aku berdiam diri," bisiknya sendiri, suaranya parau. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Sakti telah memenangkan babak pertama dengan telak. Tanpa bukti, tanpa saksi, tanpa kepercayaan dari Pak Rusli, ia hanyalah seorang bekas pemandu yang kini dicap sebagai pencuri. Sementara itu, di kantor Pak Rusli, suasana tak kalah muram. Ia duduk menghadap jendela, menatap hujan yang mengubah lokasi proyek menjadi kubangan lumpur. Anggur di gelasnya tak tersentuh. Pikirannya berputar-putar antara dokumen yang ditandatangani Dimas, kunci yang dipegangnya, dan wajah polos pemuda itu yang ketakutan. "Saya tidak mengambil kayu itu, Pak Rusli. Saya bersumpah." Teriakan Dimas itu masih bergema di telinganya. Ada sesuatu yang tulus dalam keputusasaan itu. Tapi, bukankah dulu Kardi juga bisa berpura-pura tertuduh? Pengalaman masa lalunya adalah penjara yang membuatnya sulit bernapas lega. Di sudut lain proyek, di dalam posko keamanan yang sederhana, dua orang sedang berbisik-bisik. Salah satunya adalah Mbah Kromo, tukang las tua yang pendiam yang tangannya keriput tapi masih lincah. Ia adalah orang yang pernah dibantu Dimas di hari pertama, saat sebuah gerobak sampahnya oleng dan Dimas, tanpa diminta, membantu menatanya kembali. Mbah Kromo tidak banyak bicara, tapi ia mengamati segalanya. Orang kedua adalah penjaga malam yang bertugas di dekat gudang malam kehilangan itu, seorang pemuda bernama Wahyu. "Mbah, saya tidak enak hati," gumam Wahyu. "Saya lihat sendiri." "Lihat apa, Le?" tanya Mbah Kromo, matanya menyipit. "Malam itu, bukan Mas Dimas yang buka gudang. Saya lihat dari jauh, ada dua orang bawa pick-up butut. Mereka buka gudang pakai kunci juga. Saya kira dapat izin dari atasan untuk ambil material mendesak. Karena mobilnya biasa dipakai proyek juga buat angkut-angkut kecil. Saya tidak berani datangi soalnya yang satu, itu Jono." "Jono?" Mbah Kromo mendengus. "Kau yakin?" "Yakin, Mbah. Yang satunya lagi saya tidak kenal. Tapi bukan Mas Dimas. Badannya besar-besar. Mereka ngangkut kayu. Banyak. Tapi karena pakai kunci dan mobil proyek, ya saya pikir resmi." Mbah Kromo menghela napas panjang. "Ini berbahaya. Jono adalah tangan kanan Sakti. Mengangkat masalah ini berarti berhadapan langsung dengan pengawas yang punya kuasa." "Kau tidak bilang ini ke siapa-siapa?" tanya Mbah Kromo. "Belum, Mbah. Saya takut. Saya cuma anak kontrak. Kalau saya bicara, besok saya yang dipecat. Atau malah kena musibah." Mbah Kromo mengangguk paham. Ketakutan itu nyata. Tapi ia melihat Dimas, pemuda yang baik itu, hancur karena fitnah. Dan ia ingat bagaimana Dimas membantunya tanpa pamrih. Hatinya, yang tua namun masih berprinsip, tidak bisa tinggal diam. "Baik, kau simpan baik-baik pengetahuannya. Biar saya yang urus," kata Mbah Kromo tegas. Keesokan paginya, cuaca cerah namun udara masih berat. Pak Rusli telah memerintahkan penyelidikan internal, namun yang mengepalai adalah Sakti sendiri, sebuah konflik kepentingan yang jelas, tapi Sakti berargumen bahwa sebagai pengawas ia yang paling paham alur logistik. Mbah Kromo, dengan keberanian yang muncul dari kedamaian usia tuanya, berjalan menuju kantor Pak Rusli. Ia melewati kerumunan pekerja yang masih membicarakan skandal itu. Beberapa mengenalinya dan menyapa, heran melihat si tua yang biasanya hanya di area las, mendatangi kantor pusat. Saat sampai di depan pintu kantor kontainer, seorang staf muda menghalanginya. "Ada perlu, Mbah. Saya perlu ketemu Pak Rusli. Urusan penting." "Soal kayu yang hilang," jawab Mbah Kromo, suaranya tenang namun berwibawa. Staf itu ragu, tapi melihat ketegasan di mata tua itu, ia memberanikan diri mengetuk dan menyampaikan pesannya. Beberapa detik kemudian,
Mbah Kromo dipersilakan masuk. Pak Rusli duduk di belakang mejanya. Wajahnya lelah. Silakan duduk, Mbah. Ada informasi. Mbah Kromo duduk. Tangannya yang berkapalan meremas topi lasnya. Saya tidak pandai bicara, Pak. Tapi saya lihat yang tidak adil. Dimas, anak itu, baik. Tidak mungkin mencuri. Pak Rusli menghela napas. Banyak orang bilang begitu, Mbah. Tapi buktinya. Bukti bisa dibuat. Selak Mbah Kromo berani. Saya punya informasi. Tapi saya minta jaminan keselamatan untuk sumber saya. Mata Pak Rusli berbinar. Jaminan itu saya berikan. Siapa dan apa yang dia lihat? Mbah Kromo kemudian menceritakan apa yang didengar dari Wahyu. Detailnya, pick-up proyek tua, 2 orang, salah satunya Jono, yang membuka gudang dengan kunci, dan pengangkutan kayu pada malam kejadian. Ia juga menyampaikan ketakutan Wahyu. Jono. Gumam Pak Rusli. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja. Jika Jono terlibat, bisa jadi ini hanya ujung tombak. Dan di belakang Jono, ada seseorang yang punya kepentingan besar untuk menjatuhkan Dimas dan mengamankan posisinya sendiri. Sakti, bisik Pak Rusli dalam hati. Rasa sesak di dadanya mulai berganti dengan kemarahan yang dingin. Ia hampir terjerumus. Ia hampir mengulangi kesalahan masa lalunya, menuduh orang yang salah berdasarkan bukti yang dipelintir. Mbah, terima kasih. Ini sangat berharga, ucap Pak Rusli, berdiri. Tolong, jaga kerahasiaan ini. Saya akan turun tangan langsung. Setelah Mbah Kromo pergi, Pak Rusli memanggil kepala keamanan proyek yang independen, orang kepercayaannya dari kota. Ia juga memerintahkan untuk mengambil rekaman dari CCTV kecil yang terpasang di pintu masuk utama, yang mungkin menangkap pikap itu keluar masuk, meski di dekat gudang sendiri tidak ada kamera. Ia juga memeriksa logbook kendaraan proyek. Penyelidikan diam-diam dimulai. Dan dalam beberapa jam, potongan-potongan mulai bersambung. Logbook mencatat pikap tua itu dipinjam oleh Sakti untuk keperluan dinas malam itu. CCTV pintu utama menunjukkan pikap itu keluar larut malam. Muatannya tertutup terpal, tetapi jejak serpihan kayu dan ukuran muatan yang menggembung terlihat jelas. Bahkan, seorang pedagang warung di luar pagar proyek secara tidak sengaja memberi informasi bahwa malam itu ia melihat Jono dan seorang preman yang ia kenal, seorang penadah material bangunan, sedang berbisik dekat warungnya. Ini bukan lagi sekadar pencurian spontan. Ini adalah skenario yang dirancang. Pak Rusli merasa seperti orang bodoh. Bukan karena dicurangi, tapi karena membiarkan hantu masa lalunya membutakan mata hatinya terhadap kejernihan yang pernah ia lihat di mata Dimas. Penyelamatan datang bukan dari sumber yang kuat atau ahli, tetapi dari seorang tukang las tua yang pendiam dan penjaga malam yang takut. Mereka yang justru sering diabaikan dalam hierarki proyek. Ia memandang ke arah bedeng Dimas di seberang lembah. Rasa bersalah yang dalam menyergapnya. Ia telah membuat pemuda itu menderita 2 kali. Pertama kehilangan rumah, lalu kehilangan kehormatan. Dan kali ini, ia sendiri yang menjadi alat penyiksanya. Saya harus memperbaikinya, gumamnya. Tapi pertama-tama, ia harus membersihkan nama Dimas dengan cara yang tak terbantahkan. Dan untuk itu, ia perlu menjebak tikus-tikus yang menggerogoti proyeknya dari dalam. Pertempuran belum selesai. Malah, baru akan memasuki babak yang sebenarnya. Dan kali ini, Pak Rusli akan turun tangan langsung, bukan sebagai bos yang dingin, tetapi sebagai seseorang yang hampir kehilangan sesuatu yang sangat berharga, sebuah kepercayaan tulus yang ditawarkan di tengah abu. Suasana di proyek Gunung Lestari, pagi itu seperti kawat berduri. Rumor tentang audit diam-diam yang dilakukan langsung oleh Pak Rusli telah menyebar. Sakti, yang biasanya penuh percaya diri, terlihat gelisah. Ia bolak-balik ruang server kecil, memastikan rekaman CCTV yang ia pikir sudah ditangani, memang benar-benar aman. Jono lebih gugup lagi, matanya sering melirik arah Pak Rusli dan kelompok kecil orang kepercayaannya dari kota yang mondar-mandir dengan wajah serius. Sementara itu, Dimas masih mengurung diri di bedeng. Kabar tentang intervensi Pak Rusli belum sampai kepadanya. Yang ia tahu, ia masih seorang tertuduh, terasing, dan putus asa. Ia bahkan berpikir untuk mengemas sedikit barangnya dan pergi diam-diam,
kembali ke desa dengan rasa malu yang tak terkira. Tapi ia masih menunggu. Sebuah harapan kecil yang membandel bahwa suatu saat kebenaran akan terungkap. Pukul 10 pagi, panggilan melalui pengeras suara proyek terdengar. Semua supervisor, kepala divisi, dan yang terkait dengan logistik kayu jati, harap berkumpul di ruang rapat utama. Suara itu berasal langsung dari Pak Rusli. Sakti menelan ludah, merapikan kemejanya sebelum berjalan. Jono mengikutinya dari belakang dengan langkah berat. Ruang rapat penuh dengan ketegangan. Pak Rusli duduk di ujung meja, wajahnya seperti topeng batu. Tidak ada amarah yang terlihat, hanya ketenangan yang mengerikan. Di sebelahnya ada kepala keamanan proyek, pria bernama Anton, dengan laptop terbuka. Beberapa orang dari tim audit internal juga hadir. Kita langsung pada intinya. Buka Pak Rusli tanpa basa-basi. Investigasi internal atas hilangnya material kayu jati telah membuahkan temuan baru. Ia memandang sekeliling ruangan, dan tatapannya berhenti sejenak pada Sakti yang duduk di sebelah kirinya. Sakti tersenyum kaku. Berdasarkan pemeriksaan logbook kendaraan, rekaman CCTV pintu utama, dan keterangan beberapa pihak, lanjut Pak Rusli, terungkap bahwa pada malam kehilangan, sebuah pick-up dengan nomor polisi. Ia menyebutkan nomornya, yang tercatat sebagai kendaraan dinas yang dipinjam oleh Kepala Pengawas Lapangan, Bapak Sakti, keluar dari lokasi proyek pukul 23.17 dengan muatan tertutup terpal. Semua mata tertuju pada Sakti. Wajahnya memucat. Itu untuk keperluan dinas, Pak. Saya perlu memeriksa suplai di vendor lain. Oh, kata Pak Rusli dingin. Vendor mana? Dan mengapa memeriksa suplai harus larut malam, menggunakan kayu jati dari gudang kita, dan didampingi oleh Bapak Jono di sini? Ia menunjuk Jono yang sudah berkeringat dingin. Jono langsung terbakar. Saya hanya disuruh. Pak, saya tidak tahu apa-apa. Kamu disuruh apa? Tanya Pak Rusli. Suaranya tetap datar namun seperti palu godam. Disauruh, bantu angkat-angkat. Jawab Jono terbata-bata. Angkat apa? Kayu jati yang belum tercatat keluar. Sergah Anton, sang kepala keamanan. Kami sudah memeriksa. Tidak ada surat jalan. Tidak ada izin keluar barang untuk malam itu. Hanya ada catatan pinjam kendaraan dari Bapak Sakti. Sakti bangkit, mencoba mengambil alih. Ini kesalahpahaman, Pak Rusli. Mungkin ada prosedur yang kurang tepat, tapi ini bukan pencurian. Saya berusaha menyelamatkan proyek karena ada indikasi kayu itu cacat tersembunyi. Jadi saya bawa sampel untuk diperiksa. Sampel? Potong Pak Rusli. 35 lembar kayu ukuran standar untuk finishing rumah contoh. Itu sampel? Lalu mengapa sampel itu ditemukan kemarin malam di gudang seorang penadah material ilegal di kota kecamatan, yang sudah mengaku membelinya dari seorang preman bernama Bandi? Ia melemparkan beberapa foto ke meja. Foto tumpukan kayu dengan stempel proyek Gunung Lestari yang masih jelas di dalam gudang kumuh. Ruang rapat senyap. Sakti terpaku, mulutnya terbuka. Juru bicara liciknya macet total. Rencananya yang sempurna ternyata penuh lubang. Bandi sudah ditahan polisi, tambah Anton. Dia mengaku ditugasi oleh Jono untuk menjual kayu itu dengan harga separuh, dan komisi untuk Jono. Jono langsung panik. Bohong. Itu semua suruhan Sakti. Dia yang mau jebak Dimas. Dia yang kasih kunci duplikat gudang. Yang suruh saya hitung ulang kayunya biar ketahuan kurang. Yang suruh saya sebarkan rumor bahwa Dimas itu anak haram Bapak. Saya cuma ikut perintah. Saya takut dipecat. Teriaknya histeris, menuding langsung ke Sakti. Sakti berdiri gemetar. Wajahnya merah padam. Dasar pengecut. Kau yang serakah minta bagian lebih besar. Sudah cukup. Pak Rusli membentak. Suaranya menggema di ruangan. Kemarahannya yang selama ini tertahan, akhirnya meledak. Bukan hanya karena pencurian, tetapi karena pengkhianatan, fitnah keji, dan upaya menghancurkan seorang anak muda yang tak bersalah. Dengar baik-baik, Sakti, kamu dipecat, efektif saat ini juga. Semua berkas dan bukti penyelewengan, manipulasi laporan material sebelumnya, dan fitnah ini akan kami serahkan ke pihak berwajib. Kamu akan berurusan dengan hukum. Kemudian ia memandang Jono yang terisak-isak ketakutan. Dan kamu,
Jono, keterlibatanmu sebagai pelaksana jelas. Kamu juga dipecat. Pilihanmu, bekerja sama dengan polisi untuk mengungkap semua modus sakti, atau menghadapi konsekuensi penuh. Ia berdiri, memandang semua orang yang hadir. Dan untuk semua yang selama ini mempercayai gosip, merendahkan, dan mengucilkan Dimas tanpa bukti, ini pelajaran. Di proyek saya, yang dihargai adalah kerja keras dan integritas, bukan senioritas atau bisik-bisik belakang. Ruang rapat masih senyap. Diisi hanya oleh isakan Jono dan napas berat sakti. Anton, bawa mereka keluar, dan kawal proses administrasi pemecatan serta penyiapan berkas untuk polisi, perintah Pak Rusli. Setelah keributan itu mereda dan ruangan kosong, Pak Rusli berdiri di depan jendela lama. Rasa marahnya perlahan berganti dengan penyesalan yang dalam. Ia hampir mengulangi sejarah. Ia menundukkan kepala, mengambil napas dalam. "Panggil Dimas ke sini," ucapnya pada asistennya. "Sekarang." Dimas, yang duduk lesu di depan bedengnya, terkejut ketika seorang utusan datang memanggilnya. Jantungnya berdebar kencang. Apa lagi ini? Apakah akan ada pemecatan resmi? Atau malah tuntutan hukum? Dengan langkah gontai, ia memasuki kantor kontainer yang kini terasa seperti ruang pengadilan. Tapi hanya Pak Rusli yang ada di dalam, berdiri menghadap jendela. "Pak, Anda memanggil saya?" Suara Dimas pelan. Pak Rusli berbalik. Dan untuk pertama kalinya sejak peristiwa itu, Dimas melihat ekspresi yang berbeda di wajahnya. Bukan kemarahan, bukan kedinginan, tetapi kesedihan dan penyesalan yang mendalam. "Dimas," ucap Pak Rusli, suaranya serak. "Duduklah." Setelah Dimas duduk, Pak Rusli duduk di depannya, menatapnya langsung. "Penyelidikan sudah selesai. Kebenarannya sudah terungkap. Kamu tidak bersalah." 3 kata itu, "kamu tidak bersalah," menghantam Dimas seperti gelombang yang menyapu bersih semua beban. Dadanya sesak, matanya langsung berkaca-kaca. Yang mencuri adalah Sakti, dengan bantuan Jono. Mereka yang merancang segalanya, mulai dari gosip, hilangnya kayu, hingga memanipulasi bukti agar kamu yang tertuduh. Dimas terdiam, mencerna. Kemudian air matanya meleleh. Bukan karena lega, tapi karena segala ketidakadilan yang ia tanggung akhirnya terbukti sia-sia. "Kenapa, Pak? Saya tidak pernah menyakiti mereka." "Karena iri, takut, dan kekuasaan, Nak," jawab Pak Rusli, suaranya lembut. "Dan karena saya hampir mempercayai mereka. Saya hampir mengkhianati kepercayaanmu." Ia menghela napas berat. "Aku minta maaf, Dimas. Maafkan aku karena meragukanmu. Aku membiarkan luka masa laluku mengaburkan penilaianku. Aku melihat pengkhianatan di mana-mana, sampai tidak bisa melihat ketulusan yang ada tepat di depan mataku." Pengakuan itu tulus, dalam, dan menyentuh. Dimas melihat kerapuhan di balik sosok kuat Pak Rusli. Ia melihat seorang manusia, bukan lagi seorang bos yang tak terjangkau. "Tidak, Pak. Saya juga seharusnya lebih berhati-hati, lebih bisa membela diri," jawab Dimas, suaranya bergetar. "Kamu tidak perlu membela diri dari kebohongan yang dirancang sedemikian rupa," kata Pak Rusli. "Yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki kerusakan ini. Posisimu sebagai asisten lapangan kembali efektif. Bahkan, mengingat kelalaian Sakti, saya ingin menawarkanmu posisi sebagai kepala pengawas lapangan sementara dengan bimbingan Sulaiman. Kamu yang paling paham lapangan dan paling punya integritas untuk itu." Tawaran itu mengejutkan Dimas. "Saya belum mampu, Pak." "Kamu mampu. Kamu sudah membuktikan ketangguhan dan kejujuranmu bahkan di titik terendah. Itu kualitas seorang pemimpin," ujar Pak Rusli tegas. "Dan hubungan kita, aku ingin ini lebih dari sekadar bos dan karyawan. Aku ingin kau menganggapku seperti keluarga." Kata keluarga itu meluluhkan sisa pertahanan Dimas. Ia menangis, lepas, tidak lagi menahan. Pak Rusli berdiri dan memeluknya erat. Dalam pelukan itu, ada pengampunan, penerimaan, dan sebuah ikatan baru yang lahir dari puing-puing ujian yang menghancurkan. Kebenaran telah mengalahkan kebohongan. Dan dari penghancuran itu,
Sebuah kepercayaan yang lebih kokoh dan dalam telah berdiri. Mereka berdua telah melewati badai, dan kapal hubungan mereka tidak tenggelam. Justru kini lebih siap untuk berlayar menghadapi ombak apapun. Babak gelap telah berakhir, dan cahaya kejujuran mulai menyinari jalan mereka berdua. Beberapa hari pasca pemecatan Sakti dan Jono, proyek Gunung Lestari berangsur pulih. Suasana yang sebelumnya penuh bisik-bisik dan kecurigaan berubah menjadi lebih tenang dan fokus. Namun, ada dinamika baru yang halus. Sikap hormat para pekerja terhadap Dimas kini tulus, bukan lagi terpaksa atau penuh sandungan. Mereka melihat bagaimana ia, setelah dibersihkan namanya, tidak menunjukkan kesombongan atau balas dendam. Ia bahkan diam-diam mengusulkan pada Pak Rusli agar Jono yang sudah mengaku dan bekerja sama dengan polisi diberi kesempatan pekerjaan di luar proyek, agar tidak menganggur total. Pak Rusli, di sisi lain, mengalami perubahan sikap yang lebih nyata. Ia lebih sering turun ke lapangan, bukan hanya untuk inspeksi, tetapi untuk berbincang dengan pekerja, bertanya tentang keluarganya, mendengarkan keluhan tentang fasilitas. Dinginnya sikap bos kota itu meleleh, digantikan oleh kehangatan yang lebih manusiawi. Semua orang tahu, perubahan ini bermula dari persahabatan yang tumbuh antara dia dengan si pemuda dari desa. Suatu sore, setelah rapat percepatan proyek, Pak Rusli mengajak Dimas naik jeep tuanya, yang sekarang lebih sering dipakai Dimas, menuju sebuah titik tinggi di tepi proyek yang menghadap langsung ke lembah dan desa Sukamaju di kejauhan. Matahari sore mengoranyekan awan, pemandangan yang menyejukkan. "Mari kita duduk sebentar," ajak Pak Rusli, duduk di sebuah batu datar. Dimas mengikuti, sedikit penasaran. Beberapa saat mereka menikmati keheningan dan panorama. Kemudian, Pak Rusli memulai dengan suara yang dalam dan bergetar halus. "Dimas, kamu tahu, aku punya 2 anak laki-laki, Rendra dan Adit. Keduanya sudah dewasa, sibuk dengan kehidupan dan karir mereka di luar negeri. Hubungan kami terjaga, tapi ada jarak. Mungkin karena aku terlalu sibuk membangun kerajaan ini ketika mereka tumbuh, atau mungkin karena sifatku yang dulu dingin." Dia menunduk, memainkan sebatang rumput. "Aku seorang duda. Istrimu, ibunda mereka, meninggal 10 tahun lalu. Sejak itu, rasanya ada bagian dalam hidupku yang kosong. Aku mengisi kekosongan itu dengan lebih banyak kerja, lebih banyak proyek. Sampai aku tersesat di desamu dan bertemu denganmu." Dimas mendengarkan dengan saksama, hatinya berdebar. Ini pertama kalinya Pak Rusli bercerita begitu personal. "Di tengah kesedihanmu yang begitu besar, kamu masih menawarkan bantuan. Itu mengingatkanku pada prinsip ibuku dulu. Di saat kita paling miskin, justru itulah saat kita bisa memberi yang paling berharga. Kamu, dengan ketulusanmu, telah membangkitkan sesuatu yang lama aku pendam." Dia menatap langsung ke mata Dimas. Matanya berkaca-kaca. "Perjalanan kita di bukit itu, ujian fitnah yang kamu alami, semua itu tidak hanya membuktikan siapa dirimu, tetapi juga menyadarkanku akan siapa diriku. Aku melihat diriku yang muda dalam dirimu, tetapi dengan kemurnian yang mungkin sudah ketinggalan olehku." Dia berhenti sejenak, mengambil napas. "Aku tidak ingin hubungan kita hanya berhenti di sini, sebagai bos dan karyawan yang baik. Itu terlalu dangkal bagi apa yang telah kita lalui bersama." Dimas menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. "Dimas," lanjut Pak Rusli, suaranya penuh keyakinan dan harap, "aku ingin mengangkatmu sebagai anak angkatku. Secara resmi, aku ingin memberikanmu nama keluarga, dukungan, dan cinta seorang ayah yang mungkin sudah lama kamu rindukan. Dan aku berharap, kamu juga mau memberiku kesempatan untuk menjadi ayah yang lebih baik dari yang pernah aku tunjukkan sebelumnya." Udara seketika terasa diam. Dimas terpaku, matanya membesar, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Anak angkat, 2 kata yang bahkan tidak pernah terbayang dalam mimpinya yang paling liar. Air mata langsung membanjiri matanya, tapi kali ini, air mata kebahagiaan yang murni, yang membasuh sisa-sisa luka pengkhianatan dan kesepian. Pak Rusli, saya," katanya terbata-bata, tidak menemukan kata-kata. "Panggil saja paman, atau ayah, jika kamu nyaman," ujar Pak Rusli dengan senyum lembut. "Tidak perlu jawaban sekarang. Pikirkan baik-baik." Tapi Dimas sudah tahu jawabannya.
Ia tidak perlu berpikir. Dalam hidupnya yang penuh kekurangan, yang paling ia rindukan bukanlah rumah mewah atau uang berlimpah. Ia merindukan keluarga. Sebuah tempat untuk merasa memiliki dan dimiliki. Dan di depan matanya, pria yang dulu adalah orang asing yang kesasar, kini menawarkan persis apa yang ia rindukan. Dengan isakan yang lepas, Dimas mengangguk berulang kali. "Saya mau." "Ayah," ucapnya. Kata "ayah" itu terasa asing namun hangat di lidahnya, seperti kembali ke masa kecil. "Saya sangat mau. Tapi, saya tidak punya apa-apa untuk ditukar dengan kebaikan ayah." Pak Rusli menarik Dimas dalam pelukan erat. "Kamu sudah memberiku lebih dari yang bisa dibeli uang. Nak, kamu memberiku kepercayaan kembali pada manusia. Kamu memberiku arti baru tentang keluarga. Itu hadiah terbesar." Dalam pelukan itu, di atas bukit yang memisahkan sekaligus menyatukan dua dunia mereka, sebuah ikatan resmi terjalin. Bukan berdasarkan darah, tetapi berdasarkan pilihan, pengorbanan, dan kesetiaan yang telah diuji api. Seorang ayah yang menemukan putra yang memenuhi kekosongan hatinya, dan seorang putra yang menemukan ayah yang memberinya pijakan dan cinta tanpa syarat. Matahari terbenam seolah memberi restu, menyinari mereka dengan cahaya keemasan. Jeep tua di belakang mereka menjadi saksi bisu perjalanan mereka, dari orang asing yang bertemu di puing kehancuran, menjadi keluarga yang berdiri di puncak harapan baru. Dan meski tantangan dari dunia luar masih mungkin datang, termasuk dari keluarga besar Pak Rusli di kota, mereka berdua tahu, dengan ikatan yang sekarang mereka miliki, tidak ada badai yang tidak bisa mereka hadapi bersama. Pengakuan ini adalah titik balik terbesar dalam hidup mereka, mengubah narasi dari sekadar kisah pertolongan, menjadi kisah cinta keluarga yang ditempa dalam kesulitan. Kabut pagi di Sukamaju belum sepenuhnya hilang ketika sebuah mobil mewah berwarna hitam, berbeda dengan Jeep tua Dimas atau SUV Pak Rusli, melaju kasar di jalan berbatu desa. Suara mesinnya yang halus terdengar menggeram kesal. Di dalamnya, Rendra, 28, putra sulung Pak Rusli, menggenggam setir dengan kuat, wajahnya keruh oleh kemarahan dan kecemburuan. Berita tentang anak angkat baru ayahnya telah sampai ke telinganya melalui grup keluarga. Awalnya ia tak percaya. Ayahnya, yang dingin dan praktis, mengangkat anak angkat? Itu mustahil. Tapi foto-foto dari ponsel manajer proyek yang bocor, foto Pak Rusli dan seorang pemuda desa tersenyum di antara pekerja, foto mereka makan siang bersama di kantin darurat, membuat darahnya mendidih. Ditambah desas-desus bahwa ayahnya bahkan memberikan aset proyek dan posisi penting pada pemuda itu. "Ini pasti skema si kampungan itu," gerutnya pada sopir pribadinya yang juga adalah kaki tangannya, Andi. "Manfaatkan kesepian ayah untuk mengeruk harta. Ayah sudah tua dan jadi sentimental." Tujuannya jelas, mempermalukan Dimas, membuktikan pada ayahnya bahwa ia salah pilih, dan membatalkan pengangkatan itu sebelum resmi secara hukum. Mobil itu akhirnya berhenti tepat di depan bedeng tempat tinggal sementara Dimas. Rendra keluar, dengan kemeja linen putih necis, celana chino, dan sepatu boots kulit mahal yang langsung terlapisi debu. Matanya yang mirip Pak Rusli namun dengan sorot lebih sinis, menyapu pemandangan, bedeng sederhana, jeep tua yang sudah usang, dan beberapa ayam berkeliaran. Dimas sedang di luar, sedang memperbaiki sebuah rak kayu untuk Bu Darmi sebagai balas budi. Ia mendengar suara mobil dan berbalik. Tatapannya bertemu dengan tatapan dingin Rendra. Ia langsung tahu ini bukan tamu biasa. "Kamu Dimas?" tanya Rendra, tanpa salam, suaranya datar dan meninggi. "Iya, saya Dimas. Ada yang bisa saya bantu?" sahut Dimas, membersihkan tangannya di kain lap. Rendra mendekat, memandanginya dari ujung kepala ke kaki, seperti menilai barang murahan. "Saya Rendra, putra Pak Rusli." Jantung Dimas berdetak kencang. Ini dia, konfrontasi yang sejak kabar pengangkatan tersiar, selalu ia khawatirkan. "Oh, Mas Rendra, silakan masuk. Maaf tempatnya sederhana." "Tidak usah," potong Rendra cepat. "Saya tidak lama." Ia melangkah berkeliling, menendang-nendang batu kecil dengan ujung sepatunya yang mahal. "Jadi, ini, istana, si penyelamat ayah saya? Pantas. Sesederhana drama yang kamu buat." Dimas merasa sakit di dada, tapi ia menarik napas.
Saya tidak membuat drama apapun, Mas. Oh, tentu. Rendra berbalik. Senyum sarkastis di bibirnya. Kebetulan sekali rumahmu terbakar. Lalu ayah saya tersesat. Lalu kamu, baik hati, menolong. Lalu tiba-tiba dapat pekerjaan, mobil, rumah, dan sekarang, status anak? Sungguh skenario yang sempurna untuk pengemis licik. Kata-kata itu tajam seperti belati. Dimas mengepalkan tangan, berusaha menahan emosi. Ayah Rusli yang menawarkan semua itu. Saya tidak meminta. Tentu kamu tidak meminta. Kamu hanya memainkan kartu korban yang sempurna dengan tatapan polosmu. Sambung Rendra, mendekat lagi. Ayah saya orang sibuk dan kesepian. Mudah ditipu oleh cerita sedih. Tapi saya tidak. Saya tahu orang sepertimu. Melihat peluang dan menggenggamnya dengan kedua tangan. Dia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari dalam jaketnya, dan melemparkannya ke arah Dimas. Amplop itu jatuh di tanah berdebu di antara mereka. Di dalam ada uang tunai. 5 kali lipat dari yang bisa kamu hasilkan di proyek itu dalam setahun. Ambil. Dan hilang dari kehidupan ayah saya. Batalkan pengangkatan itu. Bilang saja kamu tidak tertarik. Dimas memandang amplop itu, lalu menatap Rendra. Di matanya, bukan kemarahan yang muncul, melainkan kesedihan yang mendalam. Kesedihan bahwa seseorang bisa melihat segala sesuatu hanya dalam hitungan uang dan transaksi. Kesedihan bahwa saudara angkatnya melihatnya sebagai ancaman, bukan sebagai keluarga. Dengan tenang, Dimas membungkuk, mengambil amplop itu. Rendra tersenyum tipis, merasa menang. Tapi senyum itu pudar ketika Dimas, tanpa membukanya, mengembalikan amplop itu ke tangan Rendra. Terima kasih, Mas Rendra. Tapi saya tidak butuh ini, ujar Dimas, suaranya tenang namun tegas. Yang saya terima dari ayah Rusli bukanlah uang atau barang. Saya menerima kepercayaan, kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dan yang terpenting, saya menerima sebuah ikatan yang bagi saya sangat berharga, sebuah keluarga. Rendra tertegun, lalu tertawa keras, sinis. Keluarga? Kamu pikir kamu bisa masuk begitu saja ke keluarga kami? Kamu lihat dirimu. Apa yang kamu punya? Latar belakangmu? Pendidikanmu? Kamu pikir kamu bisa duduk di meja yang sama dengan kami? Kamu hanya akan jadi bahan tertawaan. Tantangan itu keras dan kejam. Tapi, entah mengapa, justru kata-kata menghina itu membuat Dimas semakin kuat. Ia ingat nasihat orang tuanya. Ia ingat ketulusan Pak Rusli. Ia ingat perjalanan beratnya. Saya mungkin tidak punya latar belakang hebat atau pendidikan tinggi, Mas Rendra. Tapi saya punya prinsip yang diajarkan orang tua saya, kejujuran dan kerja keras. Dan saya punya rasa syukur. Saya tidak ingin menggantikan posisi Mas atau adik di hati ayah. Saya hanya ingin ada di sana, sebagai bagian tambahan yang mendukung, bukan mengambil. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan keyakinan yang membuat Rendra sedikit terperangah. Uang ini tidak akan pernah bisa membeli rasa saling percaya yang sudah tumbuh antara saya dan ayah Rusli. Dan soal pantas tidak pantas, biarlah waktu dan perbuatan saya yang membuktikan. Bukan uang, bukan kata-kata kasar. Rendra berdiri diam. Amplop di tangannya terasa tiba-tiba sangat hina. Rencananya gagal total. Ia berharap Dimas akan marah, membela diri dengan emosi, atau bahkan menerima uang itu sehingga ia punya bukti ketamakan si anak desa. Tapi yang dihadapinya justru ketenangan, keteguhan, dan sebuah harga diri yang tidak bisa dibeli. Kamu keras kepala, gerutu Rendra, tapi kekerasan suaranya sudah berkurang. Saya hanya mencoba menghormati pilihan ayah, dan menghormati diri saya sendiri, jawab Dimas. Silakan Mas masuk, minum teh dulu. Atau jika Mas ingin ke Sumberjaya menemui ayah, saya bisa antar. Tawaran yang tulus itu justru membuat Rendra semakin tidak nyaman. Ia merasa kecil di hadapan pemuda desa yang ia anggap rendah ini. Arogansinya terhantam oleh sebuah ketulusan yang tidak ia miliki. Tidak perlu, ucapnya pendek, memutar balik. Ini belum selesai. Dia masuk kembali ke mobilnya dan melaju pergi dengan cepat, meninggalkan debu dan konflik yang belum terselesaikan. Dimas berdiri sendirian, napasnya sedikit terengah.
Pertempuran pertama dengan dunia luar keluarga Rusli telah usai, dan ia merasa telah memegang prinsipnya dengan baik. Tapi ia tahu, ini baru awal. Gelombang penolakan dari kota mungkin akan datang lebih besar. Namun, ia tidak sendiri sekarang. Ia punya ayah Rusli. Dan yang terpenting, ia sekarang punya keyakinan bahwa tempatnya di sana, di keluarga itu, diperoleh bukan dengan tipu daya, tetapi dengan hati yang tulus. Dan hati yang tulus, katanya pada diri sendiri, adalah benteng yang paling sulit dihancurkan. Kegagalan Rendra mempermalukan Dimas di desa, hanya membuatnya semakin geram. Bukan menyerah, ia justru membawa pertarungan ini ke medan yang ia anggap lebih menguntungkan. Sumber Jaya, di hadapan ayahnya sendiri. Ia tiba di kantor proyek dengan kemarahan yang dipoles menjadi kekhawatiran seorang putra yang terluka. "Ayah, kita perlu bicara," ujarnya, memasuki kantor Pak Rusli tanpa permisi. Pak Rusli, yang sedang membahas blueprint dengan Dimas dan Sulaiman, mengangkat kepala. Wajahnya berkerut melihat ekspresi putra sulungnya. "Rendra, ini waktunya tidak tepat." "Justru ini waktu yang paling tepat," bantah Rendra. Matanya menyapu ke arah Dimas yang berdiri dengan posisi sedikit kaku. Agar dia juga mendengar. Agar semua jelas. Pak Rusli menghela napas, memberi isyarat pada Sulaiman untuk keluar sebentar. "Baik, bicaralah." Rendra tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan retorika yang halus namun menusuk, ia memaparkan keprihatinannya tentang betapa tidak lazimnya mengangkat anak angkat secara tergesa-gesa, tentang risiko hukum dan finansial, tentang perbedaan dunia yang akan menyulitkan Dimas, dan tentu saja, tentang luka hati anak kandungnya yang merasa tersingkirkan. "Ayah, dia tidak akan pernah bisa beradaptasi dengan kehidupan kita di kota. Dia akan jadi beban. Dan orang-orang akan melihat kita sebagai bahan tertawaan. Pengusaha sukses diakali anak kampung," sindir Rendra, kali ini lebih halus namun tak kalah tajam. Pak Rusli mendengarkan dengan wajah semakin keruh. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, Dimas mengambil langkah maju. Suaranya tenang, namun memotong ruangan yang tegang. "Mas Rendra benar tentang satu hal, dunia Mas dan dunia saya berbeda," ucap Dimas, menatap Rendra tanpa takut. "Tapi perbedaan itu bukan soal siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah. Ini soal perspektif." Ia memandang Pak Rusli, lalu kembali ke Rendra. "Saya tidak pernah berniat menggantikan posisi Mas atau mengakses kekayaan keluarga. Yang saya terima dari ayah Rusli adalah sesuatu yang jauh lebih berharga dari uang. Sebuah kesempatan untuk membuktikan bahwa anak yatim dari desa pun bisa berkontribusi, bisa bermartabat." Dia berjalan mendekati jendela, menunjuk ke arah proyek yang sedang berjalan. "Lihat di luar sana. Rumah contoh yang dibangun, jalan yang diperbaiki hingga ke desa, lapangan kerja untuk puluhan warga. Itu semua adalah wujud nyata dari apa yang ayah bangun. Dan saya, dengan kemampuan saya yang terbatas, bangga bisa menjadi bagian kecil dari kebaikan itu. Saya belajar manajemen, saya belajar memimpin, saya belajar bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang berapa banyak yang kita kumpulkan untuk diri sendiri, tapi berapa banyak yang bisa kita bagikan." Pak Rusli mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat bukan lagi seorang pemuda miskin yang ia tolong, tetapi seorang calon pemimpin yang berintegritas. Rendra masih mencoba bertahan. "Kata-katamu bagus, tapi itu hanya retorika. Pada akhirnya, kamu tetap akan menikmati fasilitas dan nama besar keluarga kami." Dimas berbalik, senyum kecil di bibirnya. "Fasilitas? Saya masih tinggal di bedeng di desa, Mas. Jeep tua itu adalah alat kerja saya. Nama besar? Nama baik orang tua saya di desa itu lebih berharga bagi saya daripada nama besar siapapun. Yang saya inginkan adalah bisa membanggakan mereka, dan suatu hari nanti, membanggakan ayah Rusli sebagai seseorang yang tidak salah mempercayai saya." Ia berhenti sejenak, lalu mengeluarkan kata-kata yang akan mengubah segalanya. "Dan soal warisan, saya tidak ingin harta ayah. Yang ingin saya warisi adalah ilmu, integritas, dan cara beliau membangun sesuatu dari nol. Itulah kekayaan sejati yang akan saya bawa seumur hidup, dan itu tidak akan mengurangi bagian siapapun." Kesunyian menyergap ruangan. Pernyataan itu tulus, polos, dan berakar pada nilai-nilai yang dalam. Rendra terpaku. Selama hidupnya,
Ia dan adiknya telah terlibat dalam persaingan terselubung tentang siapa yang akan mendapatkan bagian terbesar dari bisnis ayahnya. Mereka melihat hubungan keluarga sebagai transaksi warisan. Tapi di depan matanya, seorang pemuda dari desa yang tak punya apa-apa, justru menolak warisan materi dan berbicara tentang mewarisi nilai dan ilmu. Rasanya seperti cermin yang tiba-tiba dihadapkan padanya. Ia melihat dirinya sendiri, penuh kecurigaan, materialistis, dan mengukur segalanya dengan uang. Sementara Dimas, yang ia pandang rendah, justru memiliki kekayaan batin yang ia sendiri miskininya. Pak Rusli akhirnya berdiri. Sudah cukup, Rendra. Kamu mendengarnya sendiri. Ini bukan tentang uang atau warisan. Ini tentang keluarga. Dan keluarga tidak hanya dibangun oleh darah, tetapi juga oleh rasa saling percaya, menghargai, dan ingin saling membangun. Ia mendekati putranya, meletakkan tangan di pundaknya. Aku tidak pernah dan tidak akan pernah mengurangi cintaku padamu dan Adit. Kehadiran Dimas justru memperkaya keluarga kita, bukan mengancamnya. Dia mengingatkanku pada hal-hal penting yang sempat aku lupakan. Rendra menunduk. Pertahanan arogannya runtuh. Ia tidak bisa lagi membantah ketulusan yang memancar dari mata Dimas dan kelembutan baru dalam suara ayahnya. Rasa malu yang dalam menyergapnya. Malu karena telah merendahkan orang yang ternyata memiliki kebesaran hati yang ia tidak miliki. Maafkan aku, ayah, gumam Rendra, suaranya lirih. Kemudian, dengan usaha yang sulit, ia menoleh ke Dimas. Dan, maafkan aku juga, Dimas. Aku salah menilaumu. Pengakuan itu, meski berat, adalah kemenangan terbesar. Bukan kemenangan Dimas atas Rendra, tetapi kemenangan nilai-nilai kemanusiaan atas keserakahan dan prasangka. Pak Rusli memeluk putranya, lalu membuka lengannya, menyatukan Rendra dan Dimas dalam sebuah pelukan yang canggung namun penuh arti. Di ruangan itu, sekat antara kota dan desa, antara darah dan pilihan, antara kecurigaan dan kepercayaan, akhirnya runtuh. Kamu akan melihat, nak, bisik Pak Rusli pada Rendra. Dia bukan ancaman. Dia adalah saudaramu. Dan mungkin, dia justru akan menjadi jembatan yang menghubungkan kita semua dengan hal-hal yang lebih esensial dalam hidup. Pertarungan harga diri telah usai. Tidak ada yang kalah. Rendra menemukan sebuah pelajaran tentang kerendahan hati. Pak Rusli mendapatkan kembali keluarganya yang utuh. Dan Dimas, ia tidak hanya mempertahankan harga dirinya, tetapi juga mendapatkan pengakuan yang tulus dari seorang saudara yang awalnya memusuhinya. Mereka semua keluar sebagai pemenang yang lebih bijak, lebih manusiawi. Dan dari sinilah, keluarga baru mereka yang unik dan kuat, benar-benar mulai dibangun.